Aku diceraikan suami demi adikku sendiri, kubuat mereka menyesal saat bertemu kembali denganku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Mentari sore itu merangkak malas melewati tirai jendela di ruang tengah rumah Aura. Cahayanya menyentuh debu-debu halus yang menari di udara, menciptakan ilusi keemasan yang menipu. Rumah itu seharusnya menjadi sarang hangat, tempat Aura, 30 tahun, menambatkan segala kelelahan dan cintanya. Namun, belakangan ini, kehangatan itu terasa seperti bara yang kehabisan oksigen, menyisakan abu yang dingin. Aura adalah arsitek jiwa dalam rumah tangga ini. Wajahnya teduh, matanya menyimpan ketulusan yang polos, seringkali menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Ia bekerja dari rumah sebagai desainer grafis lepas, karyanya selalu rapi, persis seperti cara ia mengurus rumah tangganya, penuh detail dan kasih sayang. Ia telah menikah dengan Reza, 32 tahun, selama 5 tahun. Reza, suaminya, adalah seorang karyawan bank dengan jabatan yang lumayan menjanjikan. Posturnya tinggi, pembawaannya rapi, dan matanya memancarkan ambisi yang terkadang membuat Aura bangga sekaligus khawatir. Pekerjaan Reza yang menuntut ambisi seringkali membuatnya pulang larut. Awalnya, Aura memaklumi, menganggapnya sebagai pengorbanan demi masa depan. Ia menyiapkan teh hangat dan mendengarkan keluh kesah Reza, menjadi jangkar yang stabil di tengah badai pekerjaan suaminya. "Pulanglah, sayang. Kau tampak seperti benang yang hampir putus," ujar Aura suatu malam, memijat bahu Reza yang kaku. Reza hanya menghela napas. "Banyak proyek besar, Ra. Aku harus bersinar. Kau tahu, di dunia perbankan, kalau kita tidak menggigit, kita akan terinjak. Aku harus punya sesuatu yang lebih dari sekadar desain rumah-rumah biasa." Kata desain rumah yang diucapkan Reza terdengar sedikit meremehkan, seolah pekerjaan Aura hanyalah hobi pengisi waktu luang. Aura hanya tersenyum samar, menelan rasa perih yang tipis. "Ya, aku tahu. Tapi jangan lupakan dirimu sendiri. Kesehatanmu lebih mahal dari bonus tahunan," jawabnya lembut, memilih untuk tidak berdebat. Kehidupan mereka mulai berubah drastis sejak Lia, 25 tahun, datang. Lia adalah adik kandung Aura, baru saja menyelesaikan kuliah di kota seberang dan memutuskan untuk menumpang sementara. Lia adalah kebalikan Aura dalam banyak hal. Wajahnya rupawan seperti boneka porselen, kulitnya putih pucat, dan matanya selalu memancarkan kesan rapuh yang mengundang simpati. Sejak kecil, Lia selalu menjadi pusat perhatian keluarga karena sifatnya yang sensitif. Aura, yang lebih mandiri, seringkali terabaikan. Kini, sifat rapuh itu kembali menjadi magnet. "Kak Aura, aku tidak tahu harus kerja di mana. Semua lamaranku ditolak," rengek Lia suatu pagi, menumpahkan isi hatinya saat Aura sedang menyiapkan sarapan. "Jangan menyerah, Lia. Coba kirim lagi. Fokuslah pada kemampuanmu di bidang jurnalistik. Kau berbakat," hibur Aura, mencoba tulus. Namun, tak lama kemudian, Aura melihat Lia justru mengeluhkan hal yang sama kepada Reza. Lia melakukan itu dengan nada yang lebih manja dan sentuhan fisik yang terasa berlebihan. Meletakkan tangan di lengan Reza, menundukkan kepala dengan air mata yang menggenang di pelupuk. Reza, anehnya, memberikan atensi penuh. "Lia, jangan khawatir. Aku akan bantu. Kau bisa ikut aku ke kantorku besok. Aku punya beberapa kenalan yang mungkin bisa membantumu di bagian branding. Jangan sedih, oke? Matamu terlalu cantik untuk menangis." Aura, yang kebetulan lewat membawa cucian, mendengar kalimat terakhir Reza. Matanya menyipit. Itu bukan kalimat yang biasanya diucapkan seorang kakak ipar. Itu adalah kalimat seorang pria yang terpesona. Aura memilih diam, membersihkan pikiran negatifnya dengan alasan, "Mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Lia kan adikku sendiri." Namun, peristiwa itu tak berhenti di sana. Reza mulai sering menghabiskan waktu dengan Lia di rumah. Mereka bekerja di ruang kerja Reza dengan pintu tertutup, katanya membahas strategi karir Lia. Suatu malam,
Aura masuk ke dapur untuk mengambil air, dan menemukan Lia sedang berdiri sangat dekat dengan Reza. Lia memegang tablet di tangan, sambil sesekali menyentuh lengan Reza untuk menunjukkan sesuatu di layar. Tatapan mata Reza pada Lia terlalu intens. Ada cahaya yang sama sekali tidak pernah ia tunjukkan lagi pada Aura. "Maaf, mengganggu," sapa Aura. Suaranya sedikit serak. Keduanya langsung menjauh dengan canggung. Lia memegang tabletnya erat-erat, sementara Reza pura-pura sibuk memeriksa notifikasi ponsel. "Ah, Kak Aura. Reza sedang membantuku mengedit CV. Dia hebat, Kak." Penjelasannya mudah sekali dicerna, kata Lia dengan nada ceria yang dipaksakan. "Ya, aku hanya membantu. Mau kopi, Ra?" tawar Reza, mencoba mengalihkan pembicaraan. Aura tersenyum, senyum yang mencapai bibirnya tapi tidak sampai ke matanya. "Tidak usah, aku hanya mau air. Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Jangan larut malam-malam, Reza. Besok kau harus bekerja." Aura kembali ke kamar, namun tidurnya tidak nyenyak. Ia merasa ada dinding transparan yang perlahan dibangun di antara dirinya dan Reza. Sebuah dinding yang tak terlihat, tapi dinginnya menusuk hingga ke ulu hati. Puncaknya terjadi pada akhir pekan. Aura sudah menyiapkan makan malam spesial, merayakan 5 tahun pernikahan yang sederhana namun penuh makna baginya. Ia mengenakan gaun kesukaan Reza, menata meja makan dengan lilin aromaterapi. Namun, Reza datang terlambat, bersama Lia. "Maaf, sayang. Kami baru pulang dari seminar karir. Kau tahu, seminar itu penting sekali untuk Lia. Aku harus mendampinginya," jelas Reza, melepaskan dasinya dengan kasar. Lia, yang tampak segar, bukannya lelah, segera menambahkan, "Maaf, Kak, kami lupa waktu. Reza benar-benar membantuku menemukan passion baru." 5 tahun, Reza. 5 tahun kita menikah. Dan kau lupa malam ini adalah hari apa? Tanya Aura pelan, suaranya bergetar. Ia menunjuk meja makan yang indah, penuh hidangan kesukaan Reza. Reza tampak terkejut, seolah baru tersadar. "Astaga, sayang. Aku benar-benar lupa. Ya Tuhan, maafkan aku. Aku terlalu sibuk." Reza mencoba memeluk Aura, tapi Aura mundur selangkah. Lia hanya berdiri di samping Reza, menatap Aura dengan ekspresi campuran antara penyesalan dan kemenangan. "Lupakan saja, Reza. Ayo makan. Keburu dingin," ajak Aura, mematikan lilin dengan gerakan yang tiba-tiba terasa final. Malam itu, ia makan dengan rasa pahit, sementara Reza dan Lia sibuk berdiskusi tentang seminar karir. Aura merasa seperti patung pajangan di rumahnya sendiri. Malam itu, saat Aura berpura-pura tidur, ia mendengar bisikan dari ruang tengah. Ia bangkit perlahan, berjalan ke lorong, dan mengintip. Reza dan Lia duduk berdampingan di sofa. Lia menyandarkan kepalanya di bahu Reza. "Apa yang akan kita lakukan, sayang?" bisik Lia. Suaranya terdengar jauh lebih dewasa dan menggoda dari biasanya. Aura tercekat mendengar kata, "Sayang, itu. Aku akan membereskannya. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Ra, terlalu tenang. Kau memberiku gejolak yang kuperlukan. Beri aku sedikit waktu lagi, Lia. Sebentar lagi, dia akan pergi, dan kita bisa bersama," jawab Reza, membalas pelukan Lia dengan erat. Dunia Aura runtuh seketika. Bukan hanya Lia menumpang di rumahnya, tapi Lia juga menumpang di hati suaminya. Air mata Aura tidak menetes, melainkan tertahan di dadanya, terasa seperti pecahan kaca yang menusuk perlahan. Ia tidak bisa melangkah masuk, tidak sanggup menghadapi kenyataan itu. Ia kembali ke kamar, memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, keesokan paginya, saat Aura terbangun, Reza sudah pergi kerja. Di meja rias, ada sebuah amplop putih. Isinya bukanlah surat cinta, melainkan lembaran-lembaran yang dingin dan menusuk. Itu adalah surat gugatan cerai. Dan pengantar di baliknya hanyalah catatan singkat dari Reza. "Kita sudah tidak sejalan, Ra. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti ambisiku. Maaf." Aura meremas kertas itu hingga hancur. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis histeris.
Ia hanya berdiri mematung di tengah kamar, membiarkan kemarahan dan pengkhianatan mengalir deras, menyatu dalam dirinya menjadi tekad yang membatu. Tidak sejalan? Baik, Reza. Jika kau ingin melihat seberapa jauh aku bisa berjalan sendirian, aku akan tunjukkan. Aku akan pergi, dan kalian akan tahu bahwa apa yang kalian buang adalah berlian yang kalian anggap hanya sebongkah kaca. Aura menyentuh cincin pernikahannya yang terasa asing di jarinya. Babak kehangatan itu telah berakhir. Babak baru, yang lebih dingin dan penuh perjuangan, baru saja dimulai. Ia harus pergi, membawa luka dan janji pada dirinya sendiri. Ia akan kembali dan membuat mereka menyesal, bukan dengan air mata, tetapi dengan pencapaian yang tak terduga. Pagi itu, udara di rumah terasa seberat timah. Setelah menemukan surat cerai dan catatan singkat Reza, Aura tidak lagi melihat dunia dengan lensa yang sama. Matanya kini tajam, memancarkan api yang membeku. Ia sudah tahu ia diceraikan, tapi ia belum melampiaskan kepedihan pengkhianatan dari Lia, adik kandungnya. Aura melipat surat gugatan cerai itu dengan sangat rapi, seolah-olah kertas itu adalah permata berharga. Ia mengenakan pakaian yang paling formal, bukan untuk pergi kemana-mana, melainkan untuk menghadapi dua pengkhianat di ruang tengahnya sendiri. Ia menemukan Lia sedang santai di sofa, membaca majalah fashion sambil menyesap teh yang dibuatnya sendiri. Reza belum pulang dari kantor, atau setidaknya, belum berani pulang. Aura berdiri di depan Lia, sosoknya menjulang. Auranya tiba-tiba berubah dari istri yang lembut menjadi jenderal yang baru saja mendapati pasukannya dihancurkan dari dalam. Lia mendongak, terkejut melihat ekspresi Aura. Senyumnya yang manis dan polos segera luntur. Kak Aura, kenapa menatapku begitu? Ada yang salah dengan tehku? Tanya Lia, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik nada manja yang biasa. Aura tidak menjawab. Ia hanya melempar amplop putih yang berisi surat gugatan cerai Reza ke meja, tepat di depan cangkir teh Lia. Kertas itu mendarat dengan bunyi, dek, yang keras, memecah keheningan yang menyesakan. Baca. Aku ingin tahu apakah kau akan tetap mempertahankan ekspresi, tidak tahu apa-apa, itu setelah melihat apa yang ada di sana. Ucap Aura, suaranya pelan, namun mengandung ancaman yang terselubung. Tangan Lia gemetar saat meraih amplop itu. Matanya membaca sekilas isi surat itu. Wajahnya seketika pucat pasi, seperti kanvas yang baru saja kehilangan seluruh warnanya. Ini dari Reza? Kenapa Kak Reza mengirim ini padamu? Lia mencoba berakting. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aura tertawa, tawa hambar yang lebih menyakitkan daripada tangisan keras. Hentikan sandiwaramu, Lia. Air mata palsumu itu sudah tidak mempan lagi. Aku sudah tahu semuanya. Aku mendengarmu dan Reza tadi malam. Aku mendengarkan janji kalian tentang, sebentar lagi aku akan pergi, dan kita bisa bersama. Lia langsung menjatuhkan majalahnya. Kak, itu tidak seperti yang kakak pikirkan. Kami hanya apa? Hanya jatuh cinta? Kau datang ke rumahku, tinggal di bawah atap yang kubayar dengan jerih payahku, makan dari piring yang kusiapkan, dan balasannya kau menusukku dari belakang dengan pisau tumpul yang berkarat? Tidak, Lia. Kau bukan hanya jatuh cinta. Kau merencanakan ini. Mata itu, pandangan rapuh itu adalah topeng yang kau pakai untuk menjerat pria yang selama ini setia menjadi suamiku. Lia akhirnya meledak dalam tangisan yang jauh lebih keras dari biasanya. Tapi kali ini, Aura melihat kegusaran di balik air mata itu. Tangisan frustrasi karena ketahuan, bukan penyesalan. Kakak tidak akan pernah mengerti. Kakak selalu di atas. Kakak selalu diakui mandiri, tidak butuh bantuan siapa-siapa. Sementara aku selalu butuh dorongan, butuh dukungan. Dan Reza yang memberikannya. Kakak terlalu datar, terlalu aman. Reza bosan. Kak, dia butuh percikan. Lia membela diri dengan emosi yang menggebu. Aura mendengarkan, hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Bukan karena Reza mencintai Lia, tapi karena kata-kata kejam itu keluar dari mulut adiknya sendiri, yang seharusnya menjadi darah dagingnya. Kau bilang aku datar? Aku aman? Itu karena aku memilih untuk tidak menjadi drama dalam hidupnya. Dan sekarang,
Kau menuduhku yang salah karena dia termakan umpan murahmu. Aura menggelengkan kepala. Rasa kasihan mulai menggantikan kemarahan. Kau menyedihkan, Lia. Kau harus merampas kebahagiaan orang lain untuk merasa bernilai. Lia bangkit, wajahnya merah padam. Aku tidak merampas. Kami saling mencintai. Kami akan menikah, Kak. Setelah ini, kami akan menikah dan kakak tidak bisa mencegahnya. Aura tersenyum tipis. Kali ini senyum ketenangan yang membuat Lia mundur selangkah. Aku tidak akan mencegahnya. Aku tidak akan membuang waktuku untuk drama murahan seperti kalian. Anggap saja ini adalah kado perpisahan dariku. Aku akan pergi. Kalian bisa hidup di rumah ini, dengan semua kepalsuan kalian. Reza masuk dari pintu depan pada momen yang sangat krusial ini. Melihat suasana tegang dan surat cerai di meja, ia langsung paham. Wajahnya yang biasa col seketika diliputi kabut rasa bersalah yang tebal. Ra, aku bisa jelaskan. Jangan seperti ini. Reza mencoba mendekat. Aura mengangkat tangan, menahan Reza di tempatnya. Gerakan itu penuh otoritas, membuat Reza berhenti. Tidak perlu, Reza. Semuanya sudah jelas. Kau tidak perlu menjelaskan bagaimana kau dan Lia bersekongkol di balik punggungku. Aku sudah dengar pengakuan cintamu semalam, dan aku sudah dengar pembelaan Lia. Selamat, kalian berhasil. Aku akan menandatangani surat cerai itu, kata Aura. Reza tampak kaget. Ia menyangka Aura akan berteriak, mengancam, atau memohon. Tetapi ketenangan Aura justru lebih menghancurkan egonya. Kau tidak akan melawan? Tanya Reza. Melawan? Untuk apa? Melawan untuk mempertahankan pria yang jiwanya sudah lama kabur? Tidak, terima kasih. Aku tidak tertarik pada barang bekas. Reza, kau dan Lia, kalian adalah pasangan yang serasi. Kalian sama-sama haus akan ambisi dan rela menginjak kepala orang lain untuk mencapainya. Silakan, nikmati kebersamaan kalian. Lia, yang merasa didukung oleh kehadiran Reza, maju selangkah. Bagus kalau kakak mengerti. Sekarang, kakak bisa pergi. Aku butuh kamar yang lebih besar untuk bekerja. Kalimat Lia itu seperti sebatang korek api yang dilempar ke tumpukan emosi Aura. Aura menatap Lia dengan tatapan yang Lia tidak akan pernah lupakan. Kau benar, Lia. Aku akan pergi. Dan aku akan pastikan kalian berdua menyesal sedalam-dalamnya karena telah membuangku. Kalian mengira kehancuranku akan menjadi tangga untuk kalian naik. Kalian salah. Kepergianku adalah peluncur roket untukku sendiri. Dan suatu hari nanti, saat kalian menoleh ke atas, kalian akan melihatku di puncak, dan kalian akan tahu betapa bodohnya kalian saat ini. Reza merasa perih mendengar kata-kata Aura. Ra, jangan bicara seperti itu. Aku tetap ingin kita berpisah baik-baik. Aku akan memastikan kau mendapatkan rumah itu dan... Aku tidak butuh rumah ini. Aku tidak butuh peninggalan dari pernikahan yang didirikan di atas pasir kebohongan. Jual saja. Nikmati uangnya. Aku hanya akan mengambil apa yang benar-benar milikku. Harga diriku dan mimpi yang sempat tertunda, potong Aura tegas. Ia melangkah menuju kamarnya, mengabaikan Reza dan Lia yang kini hanya bisa berdiri terdiam. Aura hanya mengemasi satu tas kecil. Ia mengambil buku-buku desain lamanya, laptop, dan yang terpenting, ia mengambil sebuah kotak kayu kecil yang berisi beberapa perhiasan peninggalan ibunya, yang selama ini ia simpan rapat-rapat sebagai kenang-kenangan, bukan sebagai harta. Saat ia keluar dari kamar, ia sudah berganti pakaian. Wajahnya tenang, seperti permukaan danau yang tidak terjamah, padahal di dasarnya, badai sedang mengamuk. Aku pergi. Tanda tangani surat ini secepatnya. Aku ingin ini berakhir. Aku akan kirim alamatku ke pengacara. Jangan coba-coba menghubungiku secara pribadi, ujar Aura, menyerahkan surat yang sudah ditandatanganinya pada Reza. Kau mau kemana? Setidaknya biarkan aku mengantarmu, Reza menawarkan. Nada suaranya kini penuh rasa bersalah yang palsu. Aura menatap Reza, mata coklatnya berkilat. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Lagi pula, kau harus menjaga adikku. Dia kan sangat rapuh dan butuh perhatianmu. Aura melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Di luar,
Taksi sudah menunggunya. Ia menarik napas panjang, udara pagi yang dingin membersihkan paru-parunya dari racun pengkhianatan yang selama ini ia hirup. Di dalam taksi, ia membuka kotak kayu kecil itu. Perhiasan ibunya, sederhana namun berharga. Bukan emas atau berlian besar, melainkan lambang ketulusan dan kekuatan. Ma, doakan anakmu. Aku akan menjual ini, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk memulai hidup baru. Aku akan membuktikan bahwa aura yang datar ini, yang aman ini, mampu menciptakan mahakarya dari puing-puing kehancurannya. Taksi itu melaju, menjauhkan Aura dari rumah yang kini terasa seperti monumen kegagalan cinta. Ia tidak lagi menangis. Yang ada hanyalah tekad baja. Ia akan memulai dari nol, bahkan dari minus, di kota baru yang asing. Ini bukan lagi tentang Reza atau Lia. Ini tentang kebangkitan Aura. Taksi yang membawa Aura melaju membelah padatnya jalanan kota yang familiar, namun kini terasa asing. Ia tidak lagi melihat rumah di belakangnya, tetapi ia bisa merasakan tatapan Reza dan Lia yang masih membekas di punggungnya. Tatapan yang bercampur antara rasa lega karena berhasil menyingkirkannya dan rasa terkejut atas ketenangan Aura yang tak terduga. Aura tidak menangis. Air matanya telah kering, berganti menjadi kristalisasi dari tekad. Ia memegang erat tas selempangnya, tempat ia menyimpan kotak kayu peninggalan ibunya dan surat gugatan cerai yang telah ia tanda tangani. Perhiasan di dalam kotak itu adalah satu-satunya jaminan masa depannya, harta paling berharga yang kini harus ia korbankan. Mbak, mau kemana tepatnya? Stasiun? Atau terminal? Tanya sopir taksi ramah, membuyarkan lamunan Aura. Aura menarik napas dalam. Terminal bus antar kota, Pak, yang menuju ke Kota Karsa. Kota Karsa, sebuah nama yang dipilihnya secara acak dari peta. Ia butuh jarak, butuh tempat yang benar-benar baru, tempat di mana tidak ada bayangan Reza, tidak ada aroma Lia, dan tidak ada kenangan yang menyakitkan. Setibanya di terminal, suasana hiruk-pikuk justru memberikan Aura semacam ketenangan. Di tengah keramaian, ia menjadi tidak terlihat, dan itu adalah hal yang ia butuhkan. Ia membeli tiket, menukar beberapa uang tunai dari sisa tabungannya. Ia menyempatkan diri menghubungi pengacara yang dulu menangani legalitas pernikahannya. Tolong urus perceraian saya. Semua aset di rumah itu, serahkan saja pada Reza. Saya hanya minta surat resmi perceraian secepatnya, pinta Aura melalui telepon. Suaranya terdengar profesional dan tanpa emosi. Pengacara itu terdengar terkejut. Tapi Bu Aura, itu hak Anda. Rumah dan aset yang didapatkan selama pernikahan wajib dibagi dua. Tidak perlu, Pak. Anggap saja itu harga yang harus saya bayar untuk kebebasan saya. Tolong pastikan prosesnya cepat dan saya tidak perlu bertatap muka lagi dengan mereka. Aura menutup telepon. Ia telah menarik garis yang jelas. Ia tidak ingin ada rantai emas yang mengikatnya pada masa lalu yang beracun itu. Sebelum naik bus, Aura memutuskan untuk mengirim pesan terakhir. Bukan untuk memohon atau memaki, melainkan untuk memberikan pukulan pamungkas yang elegan. Ia mengetik pesan itu hanya kepada Reza, tapi ia tahu Lia pasti akan membacanya. Kepada Reza, aku sudah naik bus menuju Kota Karsa. Surat cerai sudah ditandatangani dan diurus pengacara. Aku tak mengambil apa-apa selain barang pribadiku dan harga diriku. Anggap rumah itu hadiah dariku, hadiah yang didapat dari pengorbanan. Aku harap kalian bahagia, benar-benar bahagia, karena aku akan bekerja keras memastikan hidupku jauh lebih bahagia dari yang pernah kau bayangkan. Aku tidak akan kembali dan aku tidak akan menoleh. Aku membebaskan kalian. Sekarang, hiduplah dengan konsekuensi dari pilihanmu. Sampai jumpa di takdir yang berbeda. Aura mengirimkannya. Tidak ada balasan instan. Ia hanya mematikan ponselnya, membiarkan layar itu hitam, memutus jembatan komunikasi sepenuhnya. Ia menyandarkan kepala ke sandaran kursi bus, siap untuk perjalanan panjang. Perjalanan 8 jam ke Kota Karsa terasa seperti perjalanan melintasi ruang dan waktu. Di sepanjang jalan, Aura membuka kotak kayu ibunya. Perhiasan itu tidak mewah, hanya berupa kalung liontin perak sederhana dan sepasang anting emas kecil. Namun, di mata Aura, kilau perhiasan itu lebih terang dari berlian.
Malam harinya, sesampainya di kota Karsa, Aura menyewa kamar kos yang sangat sederhana di pinggiran kota. Kamar itu kecil, lembab, dan hanya berisikan kasur busa tipis dan meja kecil. Jauh sekali dari kenyamanan rumahnya dulu, namun di kamar inilah ia merasa benar-benar memiliki kebebasan. Keesokan paginya, tanpa menunda, Aura pergi ke toko emas kecil. Ia menjual perhiasan ibunya. Penjual emas itu, seorang wanita parubaya yang tampak hangat, menatap kalung perak Aura dengan saksama. Kalung ini, desainnya antik. Apakah ini peninggalan? Aura tersenyum hambar. Ya, dari ibu saya. Tapi, saya harus menggunakannya untuk modal memulai hidup baru. Wanita itu menatap mata Aura, seolah bisa membaca badai yang baru saja dilewati wanita muda ini. Kau wanita yang kuat. Kau menjual ini untuk masa depanmu, bukan untuk hal sia-sia. Ibunda pasti bangga. Kata-kata itu, diucapkan oleh orang asing, berhasil meruntuhkan dinding pertahanan Aura. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes. Tapi kali ini, tangisan itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pembebasan. Uang hasil penjualan itu memang tidak besar, hanya cukup untuk biaya hidup 3 bulan dan membeli laptop bekas. Namun, di tangan Aura, uang itu terasa berlipat ganda. Itu adalah bahan bakar pertama untuk roket pribadinya. Aura kembali ke kamar kosnya. Ia duduk di meja kecil itu, menatap laptop bekas di hadapannya. Ia memutuskan untuk tidak langsung kembali menjadi desainer grafis lepas. Pasar di sana sudah jenuh. Ia harus melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih menguras energi kreatifnya. Ia teringat pujian pemilik galeri lama tentang sens menata ruangnya. Dia selalu menyukai bagaimana warna dan tekstur dapat mengubah mood sebuah ruangan. Dia teringat bagaimana ia sering menghabiskan waktu di toko barang bekas, menemukan potensi tersembunyi dalam benda-benda usang. Aku akan mencoba ini, bisik Aura pada dirinya sendiri. Ia membuka browser, mulai mencari kursus online singkat tentang arsitektur interior, khususnya yang berfokus pada konsep daur ulang dan desain berkelanjutan. Ia tidak punya gelar di bidang itu, tapi ia punya keahlian dan hasrat. Aura tahu, desain interior bukan hanya tentang keindahan, tapi tentang menciptakan cerita di setiap sudut ruangan. Ia ingin menciptakan ruang yang menyembuhkan, sesuatu yang berbanding terbalik dengan rumah yang ia tinggalkan, rumah yang tampak indah, namun penuh kebohongan. Beberapa hari kemudian, Aura mulai mengambil proyek pertamanya, yang ia dapatkan dari papan pengumuman di sebuah kafe lokal, membantu menata ulang gudang tua menjadi studio yoga. Ia bekerja seperti kesatria yang tidak mengenal lelah. Ia menjelajahi pasar loak, mencari material bekas, menggunakan palet kayu bekas untuk dinding aksen, dan botol kaca daur ulang untuk lampu gantung. Ia melupakan Reza, melupakan Lia. Pikirannya dipenuhi dengan kalkulasi material, warna, dan dimensi. Saat ia sedang sibuk mengamplas kayu bekas di gudang yang pengap, ia mendapat panggilan. Itu dari Reza. Ia ragu sejenak, namun akhirnya mengangkatnya. Halo? Suara Aura terdengar datar dan jauh. Ra? Syukurlah kau mengangkatnya. Kenapa ponselmu dimatikan? Kami khawatir, kata Reza. Nadanya terdengar panik. Khawatir? Kenapa? Aku sudah membebaskan kalian, kan? Jangan khawatirkan aku. Aku tidak sakit dan aku tidak butuh apa-apa, jawab Aura dingin. Tapi, Lia sedih. Dia merasa bersalah, Ra. Dia menangis. Dia bilang dia minta maaf, dan aku juga minta maaf. Kau tahu, kita bisa bicara baik-baik. Kami ingin tahu kau baik-baik saja. Reza memohon. Aura tertawa lirih, tawa yang menusuk. Tolong sampaikan pada Lia, aku tidak butuh belas kasihan dan aku juga tidak butuh penyesalan palsu. Jika dia menangis, itu adalah hujan yang membersihkan ladang dosanya, bukan urusanku. Dan kau, Reza, urus saja pasangan barumu itu. Aku sedang sibuk membangun fondasi hidupku. Jangan pernah hubungi aku lagi, kecuali urusan dokumen perceraian sudah selesai. Aura menutup telepon tanpa menunggu jawaban Reza. Ia tahu, rasa, khawatir, Reza dan kesedihan, Lia hanyalah usaha terakhir untuk mengikatnya dengan tali rasa bersalah. Mereka takut,
Bukan karena ia pergi, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang ia lakukan di luar sana. Aura menatap tangannya yang kotor terkena serbuk kayu. Ia tersenyum. Kotor, lelah, dan miskin, tapi ia belum pernah merasa sebebas dan setulus ini dalam 5 tahun terakhir. Ia telah memutus semua simpul. Kini, ia siap untuk melangkah jauh. Di kota Karsa, Aura menemukan dirinya berdiri di persimpangan jalan, tetapi kali ini, ia adalah satu-satunya pengambil keputusan. Setelah memutuskan sambungan telepon dari Reza, ia merasa seperti memotong simpul yang membusuk. Prosesnya menyakitkan, namun hasilnya membebaskan. Ia menatap kamar kosnya yang sederhana. Dinding semen telanjang itu bagaikan layar kosong, siap diisi oleh proyeksi mimpi barunya. Berbekal uang hasil penjualan perhiasan ibunya, laptop bekas, dan tekad baja, Aura memulai perburuannya. Proyek pertamanya, mengubah gudang tua menjadi studio yoga, berjalan lancar. Itu adalah pekerjaan yang menguras fisik, membuat punggungnya pegal dan telapak tangannya kasar, jauh dari pekerjaannya dulu sebagai desainer grafis yang hanya duduk manis di balik meja. Tetapi setiap lelah yang ia rasakan adalah sebuah penemuan diri. Ia menemukan kegembiraan tak terduga dalam proses merombak material usang. Kaleng bekas diubah menjadi lampu gantung artistik, kayu palet yang semula teronggok dibentuk menjadi rak buku bernilai seni, dan kain perca dari penjahit lokal disulap menjadi throw pillow yang estetik. Ia tidak hanya mendesain, ia menghidupkan kembali. Mbak Aura, ini ide gila, tapi sungguh indah, seru Maya, pemilik studio yoga, saat melihat hasil akhir penataan ruangan itu. Siapa sangka sisa-sisa kain perca ini bisa membuat ruangan terasa begitu hangat? Energi ruangannya benar-benar berbeda. Aku ingin tahu, dari mana kamu belajar desain seperti ini? Ini bukan gaya desain interior biasa. Aura menyeka keringat di dahinya, tersenyum bangga. Saya belajar dari kebutuhan, Mbak Maya. Dan dari kesadaran bahwa keindahan tidak harus mahal dan merusak lingkungan. Setiap benda usang punya cerita. Tugas saya hanya membantu cerita itu menemukan panggung baru. Proyek kecil itu selesai dengan sukses besar. Maya, yang sangat puas, tidak hanya membayar lunas, tetapi juga memperkenalkan Aura kepada beberapa pemilik usaha kecil lainnya yang mencari desain unik, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Ini kartuku, Mbak. Anggap saja ini karma baik karena kau telah menyelamatkan gudangku yang kotor, kata Maya sambil menyerahkan kartu nama yang sudah ia tuliskan beberapa kontak penting. Sejak saat itu, proyek demi proyek mulai berdatangan. Aura bekerja seperti kesatria tanpa baju zirah, mengandalkan kreativitas murni dan etos kerja yang tinggi. Ia menyadari, selama ini ia telah menekan potensi dirinya, terlalu fokus menjadi support system bagi Reza, sehingga melupakan bakat alaminya sendiri. Setiap malam, setelah seharian bekerja keras, ia akan duduk di depan laptopnya, mendalami teori arsitektur dan tren desain global. Ia sering membaca buku tebal tentang sejarah seni dan struktur material. Ia menyerap ilmu seperti spons kering yang haus akan air. Suatu malam, saat ia sedang menyelesaikan sketsa interior sebuah kafe, pemilik warung makan di samping kosnya, Bu Siti, menghampirinya. Nggak capek, enduk? Kerja dari subuh sampai ketemu subuh lagi. Kamu itu seperti bara api yang ditiup angin kencang, bukannya pada malah makin menyala, ujar Bu Siti sambil meletakkan sepiring gorengan hangat dan segelas teh manis di meja Aura. Aura mendongak, matanya yang biasa terlihat lelah kini bersinar. Terima kasih, Bu. Mungkin saya memang harus menyala sekarang. Saya sedang membangun sesuatu yang dulunya tidak pernah saya yakini bisa saya bangun. Pernikahan? Tanya Bu Siti hati-hati, yang sudah sedikit tahu kisah Aura dari obrolan singkat. Aura menghela napas. Bukan, Bu. Jati diri. Saya baru sadar bahwa passion saya selama ini bukan hanya sekadar hobi. Ini adalah napas saya. Saya tidak ingin lagi dikenal sebagai mantan istri Reza atau kakak dari Lia. Saya ingin dikenal sebagai Aura. Atau mungkin nama baru yang lebih profesional. Ide itu menggelinding mulus di benaknya. Ia tidak ingin nama Aura yang lekat dengan masa lalu itu mencemari babak barunya. Ia membutuhkan nama yang terdengar kuat, profesional, dan internasional, namun tetap memiliki akar dirinya. Beberapa minggu kemudian,
Aura menerima sebuah proyek signifikan, merancang interior sebuah coworking space bertema alam. Proyek ini jauh lebih besar dan menantang dari yang sebelumnya. Ia butuh modal besar dan nama yang kredibel. Di hadapan cermin kosnya yang buram, Aura menatap pantulan dirinya. Rambutnya kini dipotong lebih pendek, memberikan kesan tegas. Pakaian kerjanya sederhana, tapi ia membawa diri dengan percaya diri yang tak tergoyahkan. Aurelia, bisiknya. Aku akan menjadi Aurelia. Nama yang terdengar seperti aura, cahaya, tetapi memiliki sentuhan keemasan, aureus. Aku akan menjadi cahaya yang bersinar dari kemampuanku sendiri. Ia membuat kartu nama pertamanya, Aurelia, desainer interior berkelanjutan. Aura lalu membuat presentasi yang sangat terperinci untuk klien coworking space itu. Ia menyertakan mood board yang spektakuler, menggunakan material-material daur ulang yang ia peroleh dengan susah payah, namun dirancang dengan estetika high-end. Ia berhasil memadukan konsep rustik dan modern, menciptakan desain yang terasa segar dan mewah, tanpa kesan murahan. Saat presentasi, pemilik coworking space, seorang pengusaha muda yang kritis bernama Dito, tampak terkesan. "Miss Aurelia," kata Dito, menatap Aura dengan minat yang dalam. "Saya lihat portofolio Anda, semua adalah proyek kecil, tapi konsep Anda ini, luar biasa. Desain Anda bukan hanya indah, tapi juga memiliki nilai. Kenapa Anda tidak bekerja di perusahaan desain besar? Dari mana Anda mendapatkan sense yang kuat ini?" Aura tersenyum, senyum yang memancarkan kekuatan. "Saya tidak mau bekerja di bawah bayangan nama besar orang lain, Pak Dito. Saya ingin membangun nama saya sendiri. Saya mendapatkan sense ini dari pengalaman hidup. Saya tahu bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol, dari puing-puing, dan saya ingin mentransfer energi itu ke dalam ruang yang saya desain." Ia menceritakan sekilas filosofinya, bahwa ruang harus jujur, harus memiliki cerita, dan harus membuat penghuninya merasa damai. Dito berdiri dan mengulurkan tangan. "Saya percaya pada cerita Anda, Miss Aurelia. Dan saya percaya pada visi Anda. Proyek ini milik Anda. Saya ingin, The Eunoia Collective, Anda yang mengerjakannya." Aura terdiam sejenak. Ia belum pernah menamai usahanya. Kata, The Eunoia Collective, muncul begitu saja dari mulut Dito, mengacu pada filosofi desain Aura, Eunoia, yang berarti pemikiran yang indah atau niat baik. The Eunoia Collective, ulang Aura, merasakan kekuatan dari nama itu. "Terima kasih, Pak Dito. Saya jamin, ini akan menjadi coworking space paling inspiratif di kota Karsa." Kabar baik datang bersamaan dengan surat cerai resmi dari pengacara. Aura kini resmi bercerai dari Reza. Tidak ada harta gono gini, tidak ada tuntutan. Hanya selembar kertas yang mengesahkan perpisahan mereka. Saat memegang surat itu, Aura merasa seperti memegang ijazah kelulusan dari masa lalu yang kelam. Ia mengunci surat itu di laci. Tidak ada lagi sisa-sisa Reza. Tidak ada lagi sisa-sisa Lia. Aurelia telah lahir. Proyek coworking space berjalan sukses besar. Desainnya yang inovatif dan etis menjadi pembicaraan di kalangan bisnis lokal. Aura mulai merekrut 2 orang asisten paruh waktu dari mahasiswa arsitektur lokal. Ia tak lagi tinggal di kamar kos sempit. Ia menyewa sebuah workshop kecil yang juga berfungsi sebagai kantor dan tempat tinggalnya. Di workshop baru itu, di bawah cahaya lampu daur ulang yang ia buat sendiri, Aura menatap papan visinya. Sketsa-sketsa menakjubkan yang dulunya hanya mimpi kini mulai menjelma menjadi portofolio nyata. "Lihat aku, Reza. Lihat aku, Lia," bisik Aura, menatap jendela, seolah-olah bisa menembus waktu dan jarak. "Kalian mencampakkanku karena aku datar dan aman. Tapi kini, aku terbang. Dan aku sedang membangun kerajaan kecilku di tempat yang kalian tak akan pernah duga." Ia telah menemukan jati diri yang sejati. Ia tidak lagi mencari cinta dari orang lain. Ia menemukan cinta dalam pekerjaannya dan rasa hormat yang mendalam dari dirinya sendiri. Babak kesedihan telah usai. Babak kesuksesan, yang dibangun dari tangan kosong, baru saja dimulai. 5 tahun berlalu. 5 tahun yang dilewati Aura, yang kini dikenal profesional sebagai Aurelia,
Terasa seperti 5 dekade intensitas. Kota Karsa, yang dulunya adalah tempat pelarian, kini menjadi landasan peluncuran bagi ambisinya. Ia telah mengubur aura si istri yang dicampakkan, dan menumbuhkan Aurelia, seorang desainer visioner. The Eunoia Collective, nama yang lahir dari sebuah percakapan spontan dengan klien pertamanya, telah berkembang pesat. Dari workshop kecil di pinggiran kota, kini Aurelia memiliki kantor studio yang elegan di kawasan bisnis kota Karsa. Reputasi perusahaannya terbang tinggi, bukan karena marketing yang gencar, tetapi karena hasil kerja yang berbicara lebih keras dari iklan manapun. Fokus Aurelia pada desain interior berkelanjutan, etis, dan berbasis narasi menjadikannya komoditas langka di tengah tren desain yang serba instan. Ia dikenal sebagai arsitek yang bisa membuat ruangan yang bernyawa. Setiap material daur ulang yang ia gunakan membawa cerita, setiap sudut memiliki makna yang mendalam. Karyanya telah memenangkan beberapa penghargaan desain regional, menjuluki Aurelia sebagai The Hidden Gem di industri arsitektur dan interior Indonesia. Pada usia 35 tahun, Aurelia berdiri di puncak kesuksesan yang ia bangun sendiri. Penampilannya berubah total. Ia memancarkan aura, yang memang namanya, kekuatan dan kedewasaan. Pakaiannya profesional, tetapi ia selalu mengenakan satu aksesori statement yang terbuat dari material daur ulang. Rambutnya dipotong bergaya lob yang tegas, menonjolkan mata teduhnya yang kini memancarkan kecerdasan dan ketajaman bisnis. Suatu sore yang cerah, Aurelia sedang memimpin rapat dengan tim intinya. Mereka membahas proyek besar yang baru saja mereka menangkan, desain interior untuk kompleks apartemen premium di pusat kota. Kita harus memastikan bahwa aspek keberlanjutan tidak hanya sebagai gimmick, jelas Aurelia, menunjuk mood board di layar. Saya ingin unit-unit ini tidak hanya mewah, tapi juga memiliki sense of humanity. Kita gunakan kayu bekas kapal untuk lantai dan countertop yang diresin. Kita tunjukkan bahwa kemewahan bisa etis. Tiba-tiba, sekretarisnya mengetuk pintu dan masuk dengan tergesa-gesa. Maaf mengganggu, Bu Aurelia. Ada tamu tak terduga. Tuan Adrian datang langsung. Beliau ingin bertemu dengan Anda secara pribadi, tanpa janji. Katanya, ini terkait investasi strategis yang sangat mendesak. Aurelia mengangkat alis. Adrian, 35 tahun, adalah nama yang sering ia dengar di kalangan bisnis. Seorang investor muda yang cerdas, berwibawa, dan sangat selektif. Ia dikenal memiliki mata tajam untuk bisnis yang memiliki visi masa depan yang berkelanjutan. Minta beliau menunggu sebentar. Saya akan menyelesaikan rapat ini dalam 5 menit, jawab Aurelia, menjaga ketenangan. Setelah rapat bubar, Aurelia mempersiapkan dirinya. Ia memasuki ruang tamu studio. Adrian sudah duduk di sofa, memegang secangkir teh. Pria itu memiliki perawakan atletis, rambut hitam rapi, dan tatapan mata yang tenang namun penuh perhitungan. Ia mengenakan setelan jas yang pas, memancarkan kredibilitas yang tak terbantahkan. Selamat sore, Tuan Adrian. Maaf membuat Anda menunggu. Saya Aurelia, sapa Aura, mengulurkan tangan. Adrian berdiri, membalas jabatan tangan Aura dengan kuat dan profesional. Selamat sore, Miss Aurelia. Atau boleh saya panggil Aurelia saja? Saya harus akui, studio Anda ini sangat menginspirasi. Saya sudah melihat banyak ruang, tapi yang ini punya roh. Aurelia tersenyum, merasakan ketulusan dalam pujian Adrian. Silakan, Adrian. Saya senang Anda menyukai atmosfernya. Apa yang bisa saya bantu terkait investasi strategis? Adrian kembali duduk. Terus terang, Aurelia, saya tidak datang untuk investasi finansial biasa. Saya datang untuk menawarkan kemitraan visioner. Selama setahun terakhir, saya mengikuti perkembangan The Eunoia Collective. Filosofi Anda tentang keindahan etis adalah masa depan properti dan arsitektur. Ia meletakkan proposal di atas meja. Perusahaan saya, Terra Ventures, berfokus pada pengembangan proyek properti skala besar yang ramah lingkungan. Kami memiliki lahan dan modal, tetapi kami kehilangan satu hal, desain yang berkarakter dan memiliki soul. Saya yakin Anda adalah kepingan puzzle yang hilang itu. Aura mengambil proposal itu, menelitinya. Proyek-proyek yang ditawarkan Adrian sangat besar,
melibatkan pembangunan kawasan Eco Residence di luar kota Karsa. Proyeknya menarik, Adrian. Tapi, The Eunoia Collective dibangun di atas kemandirian. Kami tidak pernah mengambil investor besar. Kami menghargai kebebasan kreatif, Aurelia menjelaskan dengan hati-hati. Ia ingin memastikan ambisinya tidak tercampur dengan kepentingan finansial orang lain. Adrian mengangguk. Saya mengerti. Dan justru itu yang menarik. Saya tidak ingin membeli Anda. Saya ingin berkolaborasi sebagai mitra yang setara. Saya menghormati visi Anda, Aurelia. Saya melihat Anda tidak hanya membangun bisnis, Anda membangun sebuah gerakan. Saya hanya ingin membantu gerakan itu memiliki panggung yang lebih besar. Pertemuan itu berlangsung intens selama 2 jam, membahas detail bisnis, etika, dan filosofi. Aurelia terkesan. Adrian tidak hanya cerdas, ia tulus dan memiliki pandangan dunia yang sejalan dengan nilai-nilai Aura. Ia tidak mencoba meremehkan, tidak pula mendominasi. Ia melihat Aurelia sebagai profesional yang kompeten, bukan hanya sekadar wanita cantik. Ini adalah interaksi yang sangat kontras dengan hubungannya yang dulu dengan Reza, yang selalu mencoba membentuk dan mendiktenya. Sejak pertemuan itu, Aurelia dan Adrian sering bertemu, awalnya hanya untuk urusan bisnis, namun lambat laun perbincangan mereka mulai meluas ke hal-hal personal. Mereka berbicara tentang buku, perjalanan, dan impian jangka panjang. Adrian adalah titik balik emosional bagi Aura. Ia telah menutup hatinya rapat-rapat selama 5 tahun. Ia fokus pada pekerjaan, menganggap cinta adalah kelemahan. Adrian mengikis dinding itu perlahan, dengan kesabaran dan rasa hormat yang mendalam. Suatu malam, mereka makan malam di sebuah restoran yang tenang. Anda tahu, Aurelia, ujar Adrian sambil menyesap anggurnya. Anda sangat tertutup tentang masa lalu Anda. Saya tahu Anda membangun semua ini sendirian, dari nol. Tapi saya tidak pernah tahu apa yang menjadi motivasi Anda. Apa yang membuat Anda begitu terdorong untuk sukses, seolah-olah Anda sedang membuktikan sesuatu. Aurelia terdiam sejenak. Ini adalah pertanyaan yang jarang ia dapatkan, dan pertanyaan yang sulit dijawab. Saya kira, setiap orang sukses pasti memiliki kisah pendorong di belakangnya. Adrian, jawab Aurelia, mencoba diplomatis. Adrian tersenyum lembut. Tentu. Tapi yang saya lihat di mata Anda adalah campuran dari keberanian dan sedikit kepedihan lama. Saya tidak meminta detailnya. Saya hanya ingin Anda tahu, bahwa terlepas dari masa lalu Anda, entah itu kegagalan atau luka, saya melihat Anda sebagai pribadi yang utuh. Anda tidak perlu menjadi siapa-siapa lagi untuk saya. Kata-kata Adrian menyentuh lapisan terdalam di hati Aura. Ia tidak pernah berharap ada pria yang bisa melihat luka di balik kesuksesannya dan menerimanya tanpa menghakimi. Dulu, saya dicampakkan. Akunya, suaranya pelan dan sedikit bergetar. Bukan hanya oleh suami saya, tapi juga oleh adik kandung saya sendiri. Mereka pergi bersama, meninggalkan saya dengan tag, istri yang datar, dan tidak punya ambisi. Adrian mendengarkan tanpa interupsi, tatapannya penuh empati. Mereka mengira kehancuranku akan permanen. Mereka mengira aku akan menjadi debu. Aku membangun The Eunoia Collective. Ini bukan hanya untuk uang, Adrian. Ini adalah monumen balasan atas pengkhianatan itu. Saya ingin suatu hari nanti, mereka melihat nama ini, dan mereka tahu apa yang telah mereka buang. Ini adalah janji yang harus saya tepati kepada diri sendiri. Adrian mengulurkan tangan, meraih tangan Aura di atas meja. Terima kasih sudah berbagi. Saya tidak akan pernah membandingkan diri saya dengan pria manapun di masa lalu Anda. Saya hanya bisa menjanjikan satu hal. Saya akan selalu menjadi mitra yang tulus, baik dalam bisnis maupun dalam hidup. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa kepada saya. Anda sudah membuktikan segalanya kepada dunia. Malam itu, Aura menyadari bahwa badai telah berlalu, dan kini, pelabuhan yang aman mulai terlihat di Cakrawala. Adrian bukanlah Reza. Adrian adalah harapan, masa depan, dan cinta yang datang tanpa paksaan, tanpa manipulasi. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bisnis, tetapi dibangun di atas fondasi yang kokoh, rasa hormat dan kesamaan visi.
Sementara Aura sibuk membangun kerajaannya dan membuka hati untuk cinta yang tulus, ia sama sekali tidak tahu bahwa di kota lamanya, badai yang berbeda sedang berkecamuk di antara Reza dan Lia. Dan takdir, dengan segala ironinya, sedang menyiapkan panggung untuk reuni yang tak terhindarkan. Reuni yang akan membawa Reza dan Lia langsung ke ambang pintu kesuksesan Aurelia. Sementara Aura, sedang menikmati aroma espresso di kantor barunya di kota Karsa. Sebuah kantor yang didesainnya sendiri dengan sentuhan kayu bekas dan tanaman hijau yang menenangkan. Di kota lama, kehidupan Reza dan Lia terasa seperti tanah liat yang mulai retak. 5 tahun berjalan, pernikahan mereka ternyata bukanlah benteng kebahagiaan, melainkan penjara emas yang penuh ketidakpuasan. Mereka telah menjual rumah yang ditinggalkan Aura. Uang itu mereka gunakan untuk modal bisnis dan gaya hidup mewah yang selalu mereka impikan. Reza naik jabatan di bank, dan Lia berhasil menjadi konsultan lifestyle ternama yang sering muncul di media sosial, memanfaatkan citranya yang rupawan dan sensitif. Namun, di balik fasad kemewahan itu, hubungan mereka terasa dangkal seperti genangan air hujan. Cinta yang mereka klaim begitu bergelora, ternyata hanya bara api yang segera padam setelah gairah perselingkuhan itu hilang. Mereka sering bertengkar, bukan karena cemburu, tapi karena ambisi yang saling berbenturan. Kau menghabiskan terlalu banyak uang untuk fashion, Lia. Kita harus berinvestasi pada properti, bukan tas mewah, bentak Reza suatu malam di apartemen baru mereka yang mewah. Lia, yang kini terbiasa hidup dimanjakan, membalas dengan sinis. Kau lupa, Reza? Brandingku adalah uang. Aku harus terlihat sukses agar klien propertimu percaya pada selera kita. Lagi pula, kau yang menjanjikan kehidupan ini padaku saat kau merengek menceraikan Aura demi aku. Reza terdiam. Nama Aura selalu menjadi hantu tak terlihat di antara mereka. Reza sadar, Aura, yang dulu ia sebut datar, adalah pilar stabilitas yang diam-diam menopang hidupnya. Kini, ia hanya punya Lia yang menuntut dan haus perhatian. Tahun kelima pernikahan mereka adalah titik nadir. Reza dan perusahaan properti tempatnya bekerja, Adidaya Properti, sedang menghadapi krisis besar. Mereka baru saja menyelesaikan pembangunan kompleks perumahan super premium, The Pinnacle, yang seharusnya menjadi masterpiece mereka. Proyek ini menghabiskan investasi yang sangat besar. Kita harus segera menjual unit-unit ini, Reza. Kalau tidak, bank bisa menyita aset kita, teriak Hadi, atasan Reza, dalam rapat darurat. Masalahnya, Pak, peminatnya sepi, jawab Reza, keringat dingin membasahi punggungnya. Konsumen sekarang tidak hanya mencari lokasi strategis, tapi juga nilai estetika dan etika. Mereka mengeluhkan desain interior kita yang terlalu konservatif, terlalu klise. Lia, yang didapuk menjadi konsultan branding proyek itu, mencoba membela diri. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi desainer interior kita memang old school. Semua warnanya coklat dan krem. Tidak ada yang inovatif. Hadi menggebrak meja. Lia, kita butuh solusi, bukan alasan. Desain interior adalah jantung dari lifestyle. Kalau desainnya basi, citra properti kita ikut basi. Kita harus segera merombak show unit kita dengan desain yang benar-benar membuat orang tercengang. Reza tahu, jika proyek ini gagal, karirnya akan hancur total. Gaji besar, apartemen mewah, dan segala yang ia dapatkan dari pengkhianatannya akan lenyap. Sejak saat itu, Reza dan Lia mulai mencari solusi secara panik. Mereka memanggil berbagai konsultan desain interior terkemuka di kota, namun semua menawarkan solusi yang mahal dan konvensional. Tak ada yang menawarkan nilai jual unik yang dibutuhkan The Pinnacle untuk bersaing. Suatu sore, saat Reza dan Lia sedang menenggelamkan diri dalam tumpukan majalah properti dan arsitektur, Lia tiba-tiba menjerit tertahan. Reza, lihat ini. Majalah ini, mereka membahas sebuah perusahaan desain baru yang sangat inovatif. Namanya The Eunoia Collective, seru Lia. Suaranya dipenuhi rasa takjub. Reza buru-buru mendekat. Majalah itu menampilkan foto-foto desain interior yang memukau. Pencahayaan lembut dari botol daur ulang, dinding bertekstur dari material limbah kayu, dan perabotan yang memiliki cerita. Desain itu memancarkan aura kemewahan yang tenang dan etis.
Mereka baru di industri ini, tapi sudah memenangkan penghargaan untuk desain berkelanjutan. Disebut-sebut sebagai The Hidden Gem, yang karyanya penuh soul. Baca Lia, matanya berbinar. Ini persis yang kita butuhkan. Desain mereka bisa membuat proyek kita tampak visioner, bukan sekadar mahal. Reza membaca artikel itu dengan saksama. Perusahaan itu berbasis di kota Karsa, kota yang jauh dan asing. Mereka pasti mahal, gumam Reza, namun ada secercah harapan di matanya. Tapi jika ini bisa menyelamatkan tepi Nachle, kita harus coba. Siapa CEO-nya? Lia membalik halaman. Tidak disebutkan secara eksplisit CEO-nya, mereka hanya menyebut arsitek utama dan pendirinya adalah seorang wanita yang dikenal dengan nama Aurelia. Artikelnya bilang dia sangat tertutup dan sulit ditemui. Tapi kita harus mencoba. Desain ini adalah tiket emas kita. Mereka tidak menyadari, nama Aurelia dan Aura hanya berbeda tipis. Mereka terlalu terbuai dengan ambisi dan masalah mereka sendiri, sehingga tidak ada alarm yang berdering di kepala mereka. Mereka hanya melihat perusahaan itu sebagai alat penyelamat, sebuah jangkar di tengah badai. Reza segera mengerahkan semua koneksi banknya untuk mendapatkan kontak resmi The Eunoia Collective. Prosesnya rumit, sebab Aurelia memang membatasi akses personal. Akhirnya, Reza berhasil mendapatkan jadwal pertemuan. Namun itu bukanlah pertemuan dengan Aurelia. Itu hanya pertemuan awal dengan manajer bisnis perusahaan. Aku akan menyiapkan presentasi terbaik. Kita harus meyakinkan mereka bahwa proyek kita sejalan dengan visi mereka tentang desain yang etis dan berkelanjutan, kata Reza pada Lia, kembali bersemangat. Lia mengangguk penuh harap. Aku akan ikut. Aku harus memastikan brand kita terwakili dengan baik. Kita harus membuat Aurelia itu terkesan. Kita harus mendapatkan mereka. Reza, ingat, ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang kelangsungan hidup mewah kita. Saat mereka bersiap untuk perjalanan ke kota Karsa, tidak ada sedikit pun ingatan tentang Aura di benak mereka. Mereka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju ruang sidang takdir yang telah disiapkan secara sempurna oleh semesta. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan segera bertemu kembali dengan wanita yang mereka buang 5 tahun lalu. Dan wanita itu kini memegang kendali penuh atas nasib finansial mereka. Perjalanan ke kota Karsa terasa seperti misi penyelamatan. Reza dan Lia optimis. Mereka yakin, dengan kekayaan dan janji proyek besar, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka lupa bahwa di balik kesuksesan yang tulus, ada kekuatan dan harga diri yang tak bisa dibeli dengan uang. Di sisi lain, Aurelia menerima pemberitahuan tentang klien baru yang akan datang dari kota lamanya, perusahaan properti besar yang mencari solusi desain radikal. Ia hanya membaca nama perusahaan, Adidaya Properti, dan nama kontak, Tuan Reza. Ia tidak bereaksi. Itu hanya nama dalam daftar klien yang panjang. Namun, Adrian, mitra dan kekasihnya, yang sudah mengetahui kisah pahit Aura, tampak lebih waspada. Kau yakin ingin mengambil pertemuan ini, sayang? Tuan Reza, ini mungkin suamimu yang dulu, tanya Adrian suatu malam, memegang tangan Aura dengan lembut. Aura, yang sedang memeriksa dokumen, mendongak, matanya tenang. Nama Reza di dunia properti dan perbankan memang banyak, Adrian. Tapi seandainya pun itu dia, aku tidak takut. Aku bukan lagi wanita yang ia kenal. Aku adalah CEO The Eunoia Collective. Aku punya kendali penuh atas siapa yang masuk ke dalam lingkaran bisnisku. Jika mereka datang, itu artinya mereka membutuhkan aku. Dan aku akan memperlakukan mereka selayaknya klien, dengan profesionalisme yang dingin dan persyaratan yang ketat. Adrian tersenyum, bangga. Baiklah. Aku akan menjadwalkan pertemuan di ruang konferensi terbesar kita. Berikan mereka panggung yang layak, Aurelia. Tunjukkan pada mereka perbedaan antara Aura si istri dan Aurelia si ratu bisnis. Aurelia mengangguk, matanya berkilat penuh tekad. Ia merasa takdir sedang memberinya sebuah kado ironis. Ia tak perlu bersusah payah mencari mereka. Mereka justru datang merangkak, mencari perlindungan di bawah payung kesuksesannya. Pertemuan itu telah dijadwalkan. Panggung telah disiapkan.
Hari itu terasa seperti hari biasa di kantor pusat The Eunoia Collective. Jendela-jendela besar membiarkan cahaya alami membanjiri ruang studio, menerangi instalasi seni daur ulang yang menjadi ciri khas perusahaan. Namun, bagi Aurelia, yang tengah duduk di kantornya, hari itu adalah janji temu dengan masa lalu. Ia telah menyiapkan mentalnya, mengenakan power suit berwarna navy yang anggun, melengkapi penampilannya dengan liontin perak peninggalan ibunya, sebuah pengingat akan harga diri yang ia bayar mahal. Adrian, sebagai mitra, duduk di sampingnya, memberikan dukungan penuh. Ingat, sayang, mereka adalah klien potensial. Jangan biarkan masa lalu merusak profesionalisme. Tapi juga jangan biarkan profesionalisme menghapus kewenanganmu, bisik Adrian, sebelum sekretaris masuk. Mereka sudah tiba, Bu Aurelia. Tuan Reza dan Nyonya Lia dari Adidaya Properti, lapor sekretarisnya, Matea. Biarkan mereka menunggu di ruang konferensi. Beri mereka air mineral dingin, jangan kopi, perintah Aurelia, dengan suara yang begitu tenang, seolah ia hanya akan bertemu vendor biasa. Aturan ini ia buat secara halus. Ia tak ingin mereka nyaman, tak ingin mereka merasa diterima. 15 menit kemudian, Aurelia bangkit. Ia menarik napas, mengatur detak jantungnya yang sedikit berpacu, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi terhadap drama takdir yang akan segera terungkap. Di ruang konferensi, Reza dan Lia duduk di kursi kulit mewah. Mereka tampak cemas. Reza sibuk membolak-balik slide presentasinya, sementara Lia terus-menerus merapikan rambut dan pakaiannya. Kenapa CEO-nya lama sekali? Mereka sengaja membuat kita menunggu, ya? Gerutu Lia, mengambil air mineral. Diamlah, Lia. Ini adalah taktik negosiasi. Perusahaan ini sedang naik daun. Mereka tahu nilai mereka. Kita harus bersabar. Ingat, The Pinnacle bergantung pada desain inovatif mereka. Balas Reza, nadanya penuh tekanan. Reza kini berusia 37 tahun. Wajahnya masih tampan, namun ada garis kelelahan yang mendalam di sekitar matanya. Bukan karena kerja keras yang membuahkan hasil, melainkan karena kerja keras yang terus dikejar bayang-bayang kegagalan. Lia, di usianya yang ke-30, masih terlihat memesona. Namun keindahan itu kini terasa keras, terukir oleh ambisi yang tak pernah terpuaskan. Pintu ruang konferensi terbuka perlahan. Reza dan Lia langsung berdiri, siap menyambut CEO perusahaan. Langkah kaki terdengar tegas. Adrian masuk lebih dulu, dengan senyum ramah seorang pengusaha. Selamat sore, Tuan Reza, Nyonya Lia. Saya Adrian, mitra dari The Eunoia Collective, sapa Adrian, menjabat tangan mereka secara bergantian. Selamat sore, Tuan Adrian. Kami sangat bersemangat untuk bertemu CEO Anda, Miss Aurelia, kata Reza, berusaha terdengar profesional. Tentu saja, jawab Adrian, menoleh ke pintu. Perkenalkan, ini CEO sekaligus pendiri perusahaan kami, Aurelia. Saat Aurelia melangkah masuk, ruangan itu seolah diselimuti keheningan yang tebal. Cahaya dari jendela memantul pada dirinya, membuatnya terlihat seperti patung perunggu yang baru dipoles. Reza dan Lia tercekat. Wajah Lia yang semula penuh senyum langsung pucat seperti kapur. Ia mundur selangkah, menabrak kursinya sendiri. Reza, yang hendak mengulurkan tangan, membeku di tempat. Matanya membelalak tak percaya, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Di hadapan mereka, berdiri Aura. Namun, ini bukanlah Aura si istri rumahan yang lembut dan datar yang mereka buang 5 tahun lalu. Ini adalah Aurelia, sosok wanita yang memancarkan kekuatan layaknya baja yang ditempa api. Rambutnya dipotong rapi, make-upnya minimalis namun elegan, dan mata itu kini tajam, memindai mereka seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Selamat sore. Saya Aurelia, sapa Aura. Suaranya terdengar merdu namun dingin, tanpa ada sedikit pun kehangatan yang pernah mereka kenal. Ia mengulurkan tangan kepada Reza, gerakan itu formal dan profesional, seolah menjabat tangan orang asing. Reza tergagap, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasakan tangannya basah oleh keringat saat menyentuh tangan Aura. Aura. Hanya itu yang mampu keluar dari bibir Reza, suaranya seperti bisikan orang sakit. Aura menarik tangannya,
duduk di kursinya dengan anggun. Adrian menatap Reza dan Lia dengan ekspresi netral, menikmati keheningan yang tercipta. Nama profesional saya adalah Aurelia, koreksi Aura dengan tegas, menatap Reza lekat-lekat. Apakah ada masalah, Tuan Reza? Atau kita bisa langsung membahas tujuan pertemuan bisnis kita? Lia akhirnya menemukan suaranya, meski masih bergetar. Kakak Aura, kau, bagaimana bisa? Kau adalah Aurelia? Aura mengalihkan tatapannya pada Lia. Tatapan itu membuat Lia merasa telanjang. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama, Lia. Dan banyak hal bisa terjadi. Aku pindah, mendirikan perusahaan, dan mengubah nama profesional. Apakah itu menjadi masalah dalam presentasi kalian? Reza dengan cepat menarik napas, berusaha mengendalikan dirinya. Ia memaksa dirinya untuk kembali ke mode profesional, meskipun tangannya masih gemetar. Kekaguman, rasa bersalah, dan ketakutan bercampur aduk di matanya. Tidak ada masalah, Miss Aurelia, ujar Reza, memaksakan senyum yang kaku. Kami terkejut dengan kebetulan ini. Tapi kami datang sebagai representasi Adidaya Property. Kami datang karena kami yakin The Eunuya Collective adalah satu-satunya perusahaan yang bisa menyelamatkan proyek The Pinnacle. Aura hanya mengangguk, menyilangkan tangannya di atas meja. Saya menghargai pengakuan itu. Jadi, Tuan Reza, Nyonya Lia, tolong jelaskan mengapa proyek properti super premium yang Anda kerjakan membutuhkan penyelamatan radikal dari The Eunuya Collective yang baru seumur jagung ini. Reza memulai presentasinya, suaranya sedikit goyah. Ia memaparkan data, menunjukkan betapa strategisnya lokasi The Pinnacle, betapa besarnya investasi mereka. Namun, saat ia sampai pada bagian desain interior, suaranya mengecil. Desain interior kami saat ini tidak resonan dengan pasar modern. Akunya menelan ludah. Terlalu generik. Kami membutuhkan sentuhan unik, filosofi desain yang berkelanjutan, yang kini menjadi tren. Kami membutuhkan jiwa dalam proyek ini. Dan kami melihat bahwa hanya Anda, Miss Aurelia, yang mampu menyuntikkan jiwa itu. Selama presentasi, Aura sama sekali tidak menyela, tidak menunjukkan emosi, hanya sesekali mencatat dengan pena emas di buku catatannya. Ia mendengarkan mereka dengan ketenangan seorang peramal yang sudah mengetahui akhir dari ramalannya. Ketika Reza selesai, Lia mengambil alih, mencoba melembutkan suasana. Kak Aurelia, aku tahu masa lalu kita tidak indah. Lia memulai, suaranya kembali dilemah lembutkan. Tapi aku sungguh bahagia melihatmu sukses seperti ini. Ini luar biasa. Kami berharap, sebagai keluarga lama, kau bisa membantu kami. Ini proyek penting bagi Reza. Aku tahu kau masih punya hati yang baik, Kak. Aura mengangkat kepala, matanya yang tajam menancap ke Lia. Nyonya Lia, kita sedang berada di meja bisnis. Di sini, tidak ada tempat untuk sentimentalitas palsu atau ikatan keluarga yang sudah lama saya putuskan. Tolong, Aura, pinta Reza, beralih memanggil nama lamanya, putus asa. Kami tahu kami salah. Kami minta maaf atas semua yang terjadi. Kami telah membayar mahal atas kesalahan kami selama ini. Tapi tolong, pisahkan masalah pribadi dengan profesionalisme. Selamatkan proyek ini, dan kami akan membayar Anda berapapun yang Anda minta. Aura meletakkan penanya. Bunyi klik pena itu menggema di ruangan. Ia menatap Reza dan Lia dengan tatapan yang mematikan tanpa perlu amarah. Baiklah, saya sudah mendengarkan. Proyek Anda menarik dari segi skala, tapi sangat bermasalah dari segi nilai. Desain yang Anda miliki adalah cangkang kosong. Ia mencondongkan tubuh ke depan, pandangannya kini mengunci Reza. Saya akan mempertimbangkan proposal ini. Tapi perlu saya jelaskan beberapa hal. Pertama, The Eunuya Collective tidak bekerja untuk uang semata. Kami bekerja untuk visi. Dan kedua, kami tidak ingin ada bayangan, Adidaya Property, yang menutupi nilai-nilai kami. Kalian harus tunduk pada semua persyaratan kami. Persyaratan apapun? Tanya Reza, matanya penuh harap. Persyaratan yang sangat ketat, jawab Aura. Anda harus menyediakan anggaran yang sangat besar untuk material daur ulang berkualitas tinggi.
Anda harus mengubah total struktur organisasi di tim desain Anda, dan yang terpenting, Anda harus setuju bahwa branding desain interior sepenuhnya berada di tangan saya. Saya akan menggunakan proyek ini sebagai platform untuk menegaskan nilai perusahaan saya, bukan untuk menaikkan citra Anda. Aura bersandar, memberi jeda dramatis. Dan persyaratan terakhir, jika saya memutuskan untuk menerima proyek ini, semua komunikasi tentang desain dan implementasi hanya akan melalui saya dan Adrian. Anda berdua, Tuan Reza dan Nyonya Lia, hanya bertugas sebagai penanda tangan kontrak, dan tidak berhak mengintervensi detail teknis sedikitpun. Apakah kalian setuju untuk sepenuhnya menyerahkan kontrol kepada mantan istri yang kalian sebut datar ini? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Reza dan Lia saling pandang. Mereka berada di persimpangan yang mematikan. Menolak berarti kehancuran proyek dan karir. Menerima berarti mengakui keunggulan Aura dan menyerahkan kendali penuh pada wanita yang mereka tinggalkan. Kami setuju, Miss Aurelia, ucap Reza, suaranya nyaris tak terdengar. Ia baru saja menandatangani kekalahannya sendiri di hadapan Aura. Aura tersenyum tipis, senyum kemenangan yang tak terucapkan. Ia tidak perlu memaki atau berteriak. Kemenangannya sudah terwujud di mata Reza dan Lia yang kini penuh penyesalan dan keputusasaan. Adrian, panggil Aura tanpa menoleh. Tolong siapkan draft perjanjian non-intervensi dan persyaratan etis kami. Saya akan membuat keputusan final dalam 1 minggu. Aura berdiri, mengakhiri pertemuan. Ia tidak menjabat tangan mereka lagi. Selamat sore, Tuan Reza, Nyonya Lia. Silakan kembali ke kota Anda dan tunggu kabar baik dari kami, ucap Aura, membalikkan badan dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan Reza dan Lia dalam keheningan yang mematikan, menyadari bahwa mereka baru saja meminta bantuan dari api yang telah mereka nyalakan sendiri. Di dalam mobil yang melaju kembali ke kota lama, ketegangan antara Reza dan Lia terasa begitu pekat. Seolah mereka membawa pulang balok timah dari ruang konferensi Aurelia. Mereka berdua sama-sama diam, pikiran mereka tenggelam dalam penyesalan dan keterkejutan atas apa yang baru saja mereka saksikan. Aura, yang dulu mereka remehkan, kini adalah benteng tak tertembus bernama Aurelia, CEO yang berkuasa. Lia, yang selalu mengedepankan penampilan, akhirnya memecah keheningan dengan nada frustrasi. Kau lihat dia, Reza? Kak Aura. Dia terlihat seperti bintang film. Pakaiannya, cara dia bicara, ketenangannya, itu semua karena kita. Reza menghela napas kasar, memukul dashboard mobil. Jangan sebut nama lamanya. Dia Aurelia sekarang, dan dia adalah raja yang harus kita tunduki. Tentu saja karena kita, Lia, kita memberinya alasan untuk terbang. Dan kita yang sekarang harus merangkak kembali ke hadapannya. Merangkak? Kau pikir aku tidak kesal? Dia sengaja membuat kita menunggu. Dia sengaja bersikap dingin. Dia mempermalukan kita. Lia kembali merengek. Namun kali ini ada rasa takut yang otentik di balik suaranya. Dia punya hak. Kita yang memintanya. Dan kau, jangan coba-coba menggunakan trik, adik yang rapuh, padanya lagi. Kau lihat matanya? Aura di matanya bisa membekukan lava. Dia tidak akan mempan dengan drama murahmu, tegur Reza. Nada suaranya penuh kekecewaan terhadap Lia. Di mata Reza, Lia yang ia cintai karena percikan dan ambisi, kini tampak seperti bayangan buram di samping Aurelia yang bersinar terang. Rasa bersalah itu kini bercampur dengan penyesalan yang pahit. Kenapa dia tidak menuntut rumah itu? Kenapa dia tidak berteriak? Kenapa dia malah pergi dan menjadi ini? Gumam Reza pada dirinya sendiri, rasa penasaran yang mendalam menggerogoti pikirannya. Dia punya rencana. Reza. Wanita itu tidak bodoh. Dia ingin kita tahu betapa suksesnya dia. Dia ingin kita menderita melihatnya di puncak. Dan yang terpenting, dia ingin kita menyerahkan proyek ini padanya agar kita bisa melihatnya menari di atas bangkai kegagalan kita. Lia menyimpulkan dengan wajah getir. Reza tidak membantah. Semua yang dikatakan Lia terasa benar. Namun, mereka tidak punya pilihan. Apapun motifnya, kita harus mendapatkan kontrak ini, Lia. The Pinacle adalah kapal yang hampir karam. Aurelia adalah pelabuhan terakhir kita, ujar Reza,
menyalakan mobil dengan tekad yang diperbarui. Sementara itu, kembali di kota Karsa, Aurelia dan Adrian sedang membahas pertemuan itu di kantor Aurelia. Adrian tampak terkesan dengan ketenangan Aurelia. "Kau luar biasa, sayang. Kau mengendalikan seluruh ruangan tanpa mengangkat nada suaramu." "Mereka benar-benar ketakutan," puji Adrian, memeluk Aurelia dari belakang. Aurelia tersenyum, namun senyumnya menyimpan bayangan dendam yang elegan. "Mereka layak merasakannya, Adrian. Mereka datang kepadaku bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Aku akan memenuhi kebutuhan itu, tapi dengan caraku sendiri." "Jadi, kau akan menerima proyek mereka?" tanya Adrian. "Tentu saja. Proyek The Pinnacle adalah proyek yang sempurna. Skala besar, exposure tinggi. Ini adalah panggung emas untuk The Eunuia Collective, mendemonstrasikan bahwa desain berkelanjutan adalah kemewahan masa depan. Aku akan membuat desain yang akan memenangkan penghargaan dan membuat nama perusahaanku tak tergeser," jelas Aurelia, matanya berkilat strategis. "Dan bagaimana dengan Reza dan Lia?" Aurelia membalikkan kursinya, menatap Adrian. "Aku akan menggunakan proyek ini sebagai sarana balas dendam yang paling bersih dan paling memuaskan. Aku tidak akan menghancurkan mereka secara finansial. Aku akan menghancurkan kesombongan mereka. Mereka akan bekerja di bawah bayang-bayangku, tahu bahwa mantan istri yang mereka buang adalah satu-satunya alasan mereka masih bisa bertahan di industri." Aurelia menambahkan, "Tapi sebelum itu, aku ingin melihat lebih banyak. Aku ingin melihat sejauh mana mereka mau merendahkan diri. Aku ingin permintaan maaf yang tidak hanya di bibir, tapi juga di mata." 3 hari kemudian, Lia menghubungi Aurelia secara pribadi, melalui email yang ia peroleh dari kartu nama Adrian. Email itu penuh dengan nada penyesalan yang mendayu-dayu. "Kepada Kak Aurelia yang kini sangat sukses. Kak, aku mohon, bisakah kita bertemu sebentar saja, di luar urusan bisnis? Aku merasa sangat bersalah. Aku tidak bisa tidur memikirkan bagaimana aku menyakitimu. Aku tahu aku serakah, dan aku dibutakan oleh ambisi. Aku ingin minta maaf, Kak. Aku ingin kau tahu, aku menyesal setiap hari atas perbuatanku. Aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita ini saudara." Aurelia membaca email itu di depan Adrian, lalu tertawa kecil, tawa yang dingin. "Drama. Semuanya drama," komentar Aurelia, membuang napas. Dia menggunakan kata, "saudara, sekarang? Setelah 5 tahun hidup bahagia dengan suamiku. Apa rencanamu? Menolaknya?" tanya Adrian. "Tidak. Aku akan memberinya panggung yang ia minta. Aku ingin mendengar langsung," putus Aurelia. Aurelia membalas email Lia. "Nyonya Lia, saya setuju. Tapi pertemuan ini tidak ada kaitannya dengan proyek adidaya. Ini murni untuk kejelasan pribadi. Saya akan menunggumu di kafe Senja Karsa, besok pukul 16. Datang sendiri." Keesokan harinya, Lia datang ke kafe Senja Karsa yang tenang. Sebuah kafe yang dirancang oleh Aurelia sendiri, memadukan beton ekspos dan tanaman hijau, menciptakan suasana rustik yang mewah. Lia tampak gugup. Wajahnya dihiasi make-up tipis yang sengaja dibuat agar terlihat lelah dan menyesal. Aurelia sudah menunggunya, mengenakan gaun sederhana berwarna gading, tampak santai namun memancarkan aura superioritas yang tak terbantahkan. "Terima kasih sudah datang, Lia," sapa Aurelia, nadanya datar. Terima kasih Kak, sudah memberiku waktu," jawab Lia, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia sudah menyiapkan skrip permintaan maafnya. Lia mulai bicara, suaranya pelan dan penuh penyesalan yang dipaksakan. "Kak, aku ingin kau tahu, aku menyesal. Aku menyesal merusak rumah tangga kalian. Aku tahu aku serakah. Aku terlalu haus pengakuan. Aku iri padamu yang selalu terlihat mandiri, dan aku pikir, dengan mendapatkan Reza, aku juga akan mendapatkan kebahagiaan sepertimu." "Kau salah, Lia. Kau tidak iri padaku. Kau iri pada stabilitas yang aku miliki. Dan kau keliru, kau tidak mendapatkan kebahagiaan. Kau mendapatkan Reza," potong Aurelia. "Lanjutkan." Lia menarik napas dalam. "Reza,
Dia juga menyesal. Kami sering bertengkar. Dia merindukan ketenangan yang ada bersamamu. Kami tidak bahagia, Kak. Kami hanya berusaha keras untuk terlihat bahagia. Aku harap, dengan kau membantu proyek ini, kami bisa punya fresh start. Lia kemudian meraih tangan Aurelia. Tolong, Kak. Maafkan kami. Kami bersalah. Tapi kita ini saudara. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan kami. Kami membutuhkanmu. Aurelia membiarkan tangan Lia memegang tangannya sejenak, merasakan kedinginan dan kepalsuan dari sentuhan itu. Kemudian, ia menarik tangannya dengan lembut tapi tegas. Dengarkan aku, Lia. Aku menerima permintaan maafmu, bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah mencintai orang yang salah, kata Aurelia, menatap mata Lia. Aku akan menerima proyek adidaya properti. Aku akan menyelamatkan The Pinnacle. Bukan karena aku kasihan pada kalian. Bukan karena kita saudara. Tapi karena The Eunoia Collective berhak mendapatkan panggung sebesar itu. Dan aku ingin memastikan bahwa proyek terbaik yang pernah dikerjakan Reza adalah proyek yang dikuasai penuh oleh wanita yang pernah ia ceraikan. Wajah Lia memancarkan kelegaan bercampur bingung. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Kami akan pastikan kau mendapatkan bayaran. Akhirnya, dengan hati yang berat, Reza dan Lia menandatangani kontrak itu. Mereka mengirimkan kembali dokumen itu, lengkap dengan tumpukan dokumen pendukung, termasuk salinan perjanjian warisan keluarga yang sudah lama mereka abaikan. Begitu kontrak ditandatangani, tim The Eunoia Collective bergerak cepat. Aurelia memimpin dengan profesionalisme yang dingin. Ia bertemu dengan Reza dan Lia hanya saat diperlukan, selalu didampingi Adrian. Pertemuan itu selalu singkat, padat, dan fokus pada target. Aurelia merancang The Pinnacle dengan visi yang benar-benar radikal. Ia membuat desain show unit yang membuat semua orang terpana. Ruang tamu yang dindingnya terbuat dari bilah-bilah kayu bekas, dihiasi lampu gantung dari pecahan kaca berwarna yang didaur ulang. Kesannya bukan lagi mewah, melainkan mahakarya yang beretika. Reza dan Lia harus menghadiri setiap presentasi dan mendengarkan setiap keputusan Aurelia tanpa boleh membantah. Mereka adalah penonton di pertunjukan yang seharusnya mereka sutradarai. Mereka melihat Aura bekerja dengan semangat yang membara, memancarkan kecemerlangan yang belum pernah ia tunjukkan saat bersamanya. Dia benar-benar berbakat, Lia berbisik kepada Reza suatu kali, saat mereka melihat maket desain. Aku tidak menyangka dia sejenius ini. Aku tahu, jawab Reza, nadanya penuh kekalahan. Aku selalu menyuruhnya fokus pada desain grafis untuk klien kecil, menganggapnya hanya hobi. Dan sekarang, dia mengajari kita tentang kemewahan yang sebenarnya. Penyesalan itu mulai menggerogoti Reza. Ia tidak hanya menyesal karena kehilangan wanita berbakat, tetapi juga kehilangan mitra sejati yang mampu memberinya stabilitas dan dukungan tulus, bukan tuntutan ambisi seperti Lia. Sementara timnya sibuk dengan implementasi, Aurelia menghabiskan malam-malamnya di kantor, bukan untuk desain, melainkan untuk meneliti dokumen warisan yang dikirimkan Lia. Ini adalah proyek sampingan pribadinya, dibantu oleh Adrian yang menggunakan koneksi hukumnya. Dokumen itu sangat teknis, berisi detail pembagian aset orang tua Aura setelah mereka meninggal. Sebagian besar aset sudah dibagi, kecuali sebidang properti komersial yang belum diputuskan pembagiannya. Namun, yang menarik perhatian Aurelia adalah sebuah adendum rahasia yang tersembunyi di bagian akhir dokumen. Adendum itu menyatakan, sebidang tanah komersial di kawasan X akan diwariskan seluruhnya kepada anak tertua, Aura, apabila pada tanggal tertentu ia masih berstatus menikah. Jika anak tertua bercerai sebelum tanggal tersebut, maka warisan tersebut akan dialihkan kepada anak kedua, Lia, dan akan menjadi aset bersama dengan pasangannya, jika ia sudah menikah. Aurelia membeku membaca tanggal yang tertera. Tanggal batas akhir warisan itu adalah 2 bulan setelah Reza mengajukan gugatan cerai. Darah Aurelia mendidih. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konspirasi yang terencana dengan sangat rapi. Ia memanggil Adrian ke ruang kerjanya. Adrian, lihat ini. Tanggal ini. Mereka menceraikanku bukan hanya karena Lia jatuh cinta pada Reza.
Itu adalah alasan yang dibuat-buat. Reza dan Lia bersekongkol untuk memicu perceraianku sebelum tanggal ini demi mendapatkan warisan tunggal itu. Adrian membaca adendum itu, wajahnya tegang. Ya Tuhan, Aurelia. Ini lebih dalam dari yang kita duga. Itu berarti Lia sudah tahu tentang adendum ini sejak lama. Dan ia mendekati Reza karena ia tahu Reza memiliki pengaruh di bank dan bisa membantunya mengelola aset komersial itu setelah mereka menikah. Aurelia mengepalkan tangan, amarahnya kini bercampur dengan rasa muak yang tak tertahankan. Pengkhianatan ini bukan hanya soal hati. Ini adalah pengkhianatan finansial yang didasarkan pada keserakahan murni. Aku tidak dicampakkan karena aku datar, Adrian. Aku dicampakkan karena aku menghalangi jalan mereka menuju kekayaan, ucap Aurelia, suaranya bergetar. Cinta mereka adalah proyek bisnis tersembunyi yang dibangun di atas penderitaanku. Aurelia menatap Adrian, matanya kini berkaca-kaca, namun air mata itu tidak menetes. Aku tidak akan membiarkan ini. Aku sudah menanggung rasa sakit dari pengkhianatan emosional. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan finansial ini mereka nikmati. Apa yang akan kau lakukan, sayang? Tanya Adrian, khawatir. Aurelia menghela napas, matanya kembali tajam, penuh perhitungan. Aku punya kontrak The Eunoia Collective di tanganku. Kontrak yang memberi aku kendali mutlak. Aku akan menggunakan platform ini untuk menyingkap kebohongan mereka. Aku akan menunjukkan kepada Reza dan Lia bahwa harga sebuah hati yang hancur jauh lebih mahal dari sebidang tanah komersial yang mereka kejar. Inilah klimaksnya. Aurelia tidak lagi memikirkan balas dendam yang elegan. Ia akan menyajikan fakta yang menghancurkan di depan mereka, fakta yang akan membuat penyesalan mereka menjadi permanen. Kebenaran yang ditemukan Aurelia dalam dokumen warisan itu terasa seperti sambaran petir di tengah hari yang cerah. Pengkhianatan itu ternyata jauh lebih keji, bukan hanya soal cinta terlarang, tapi soal persekongkolan yang diatur waktu demi sebidang tanah komersial. Luka lama yang mulai kering di hati Aurelia kembali berdarah, namun kali ini, darah itu membawa energi baru, energi untuk menegakkan keadilan. Ini bukan lagi soal penyesalan, Adrian. Ini adalah tindakan kriminal yang diselimuti drama romansa murahan, kata Aurelia, tangannya menunjuk adendum warisan di atas meja. Tanggal perceraiannya, 2 bulan sebelum tanggal batas warisan itu beralih ke Lia. Semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Adrian, yang selalu menjadi jangkar emosional Aurelia, menatapnya dengan kekhawatiran yang mendalam. Kita harus menggunakan jalur hukum, sayang. Bukti ini sangat kuat. Tidak, Adrian. Aku akan menggunakan jalurku sendiri. Jalur yang akan menghancurkan kesombongan mereka sebelum hukum menyentuh mereka, jawab Aurelia, matanya berkilat dingin. Aku akan menggunakan platform yang mereka berikan kepadaku, proyek The Pinnacle. Aurelia merencanakan konfrontasi itu dengan sangat hati-hati, memastikan setiap detailnya sempurna. Ia tidak ingin emosi menguasai dirinya. Ia ingin fakta yang berbicara. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan penting di lokasi proyek The Pinnacle, sebuah tempat yang seharusnya menjadi mahakarya Reza dan Lia, namun kini berada di bawah kendali penuh Aurelia. 1 minggu kemudian, Reza dan Lia menerima undangan mendadak untuk pertemuan, peninjauan desain final, di lokasi show unit The Pinnacle. Akhirnya, dia pasti akan memuji desain kita dan kita bisa segera memasarkannya, kata Lia, wajahnya berseri-seri, gembira karena penderitaan mereka akan segera berakhir. Reza, meskipun lega, masih merasa gugup. Aku tidak suka ide bertemu di lokasi. Dia pasti ingin pamer. Ingat, Lia, kita harus tetap tenang. Senyum dan angguk saja. Kita sudah hampir menang. Mereka tiba di lokasi show unit yang telah didesain ulang oleh The Eunoia Collective. Begitu mereka melangkah masuk, napas mereka tercekat. Show unit itu telah berubah total. Bukan sekadar indah, desainnya terasa hidup dan revolusioner. Pemanfaatan material daur ulang yang artistik, pencahayaan lembut, dan sentuhan tanaman hijau menciptakan suasana kemewahan yang etis. Itu adalah mahakarya. Luar biasa, bisik Reza, rasa iri dan kekaguman bercampur aduk. Dia benar-benar jenius. Ini adalah desain terbaik yang pernah kita miliki, Reza.
Kita akan kaya raya, seru Lia, matanya memancarkan keserakahan. Aurelia menunggu mereka di ruang tamu utama. Ia ditemani Adrian, dan anehnya, seorang notaris yang duduk di sudut ruangan dengan tumpukan dokumen. Selamat datang, Tuan Reza, Nyonya Lia. Apa pendapat kalian tentang hasil kerja keras The Eunoia Collective? Sapa Aurelia, suaranya tenang, menyambut mereka dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ini spektakuler, Miss Aurelia. Melampaui ekspektasi kami, puji Reza, berusaha tampil antusias. Kami yakin ini akan menjadi daya tarik utama bagi pembeli. Anda sungguh luar biasa. Lia mencoba memanfaatkan momen keakraban palsu, maju selangkah. Kak Aura, kau sungguh membuatku bangga. Terima kasih. Kami benar-benar berhutang banyak padamu. Aurelia mengangkat tangannya, menghentikan sanjungan mereka. Kita tidak di sini untuk pertunjukan sanjungan, Nyonya Lia. Saya meminta pertemuan ini karena ada beberapa hal yang harus saya jelaskan sebelum kita secara resmi meluncurkan show unit ini. Ada masalah legalitas? Tanya Reza, waspada. Tidak, Tuan Reza. Masalahnya adalah etika, jawab Aurelia. Ia melangkah ke meja di tengah ruangan, tempat sebuah tablet tergeletak. Saya selalu mengatakan, desain saya didasarkan pada kejujuran dan narasi. Dan sebuah rumah tidak bisa memiliki narasi yang jujur jika didirikan di atas kebohongan busuk. Reza dan Lia saling pandang, rasa gugup mulai menjalar. Aurelia menyentuh tablet itu, dan layar besar di dinding menampilkan sebuah salinan dokumen. Itu adalah adendum warisan keluarga. Kalian ingat dokumen ini? Salinan dokumen warisan yang kalian kirimkan kepadaku. Awalnya aku memintanya untuk mengetahui riwayat kepemilikan properti, kata Aurelia. Ia berhenti, membiarkan keheningan yang panjang merayap di ruangan. Reza dan Lia memucat. Mereka tahu adendum itu tidak boleh dilihat orang lain. Reza, Lia, kalian menceraikanku 5 tahun lalu. Kalian berdua mengklaim itu karena kalian jatuh cinta. Kau bilang padaku aku datar dan aman. Lia bilang aku menghalangi ambisi Reza, ujar Aurelia, suaranya tenang. Namun setiap kata terasa seperti palu godam. Aurelia menunjuk tanggal yang disorot tebal di layar. Tanggal batas akhir warisan properti komersial itu. Tanggal batas akhir warisan ini akan sepenuhnya beralih kepada Lia dan pasangannya adalah 2 bulan setelah kau mengajukan gugatan cerai, Reza. Jantung Reza dan Lia seolah berhenti berdetak. Ternyata, cinta kalian bukanlah percikan gairah, melainkan persekongkolan yang diatur waktu. Kalian berdua tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan properti komersial yang belum terbagi itu adalah dengan memastikan aku tidak lagi berstatus menikah sebelum batas waktu ini. Lanjut Aurelia, tatapannya kini berubah menjadi api yang membakar. Lia langsung berteriak, panik. Itu tidak benar, Kak. Itu hanya kebetulan. Kami memang saling mencintai. Diam, Lia, potong Reza. Wajahnya kini merah padam dan keringat dingin bercucuran. Ia tahu, semua sudah terbongkar. Skandal pengkhianatan emosional kini berubah menjadi skandal penipuan finansial. Aurelia mengabaikan Lia, ia hanya menatap Reza. Kau, Reza, seorang manajer bank yang cerdas, kau tahu betul bagaimana cara memanipulasi dokumen dan waktu. Kau mendekati Lia bukan karena ia memberi semangat, tetapi karena ia memegang kunci menuju warisan itu. Kau menggunakan Lia sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan, dan Lia menggunakanmu sebagai pemicu perceraian agar ia bisa mengklaim asetku. Ia menunjuk Reza. Kau menceraikanku demi uang, Reza. Kau menggunakan saudaraku sendiri untuk merampokku, dan kau mengemasnya sebagai tragedi percintaan. Lia kini menangis histeris, bukan tangisan sandiwara lagi, melainkan tangisan ketakutan karena semua rahasia gelapnya terkuak di hadapan Reza dan di hadapan wanita yang kini memegang nasib mereka. Reza, katakan padanya itu tidak benar. Kita saling mencintai, teriak Lia, memohon. Reza hanya diam, kepalanya tertunduk, wajahnya diliputi rasa malu yang tak terhingga. Kebisuan Reza adalah pengakuan yang paling jujur. Kalian tidak perlu menjawab. Kebisuan kalian sudah menjawab semuanya, ujar Aurelia, nadanya kini penuh kemenangan. Ia melangkah mendekati Reza,
berhenti tepat di depannya. Kau tahu mengapa aku menerima proyek ini? Bukan untuk menghancurkan kalian, tapi untuk membuat kalian menyesal di tingkat yang paling mendalam, bisik Aurelia, suaranya rendah namun penuh kekuatan. Kalian mencampakkanku karena aku menghalangi jalan kalian menuju uang. Sekarang, kalian harus mengakui bahwa wanita yang kalian buang adalah satu-satunya alasan proyek ambisius kalian ini bisa bernilai. Kalian harus melihatku bersinar di panggung yang seharusnya menjadi panggung kalian. Itu adalah balas dendam terindah, Lia. Aku tidak merusak kalian. Aku hanya menunjukkan betapa kecilnya kalian di hadapan integritas dan bakat. Aurelia kemudian memberi isyarat kepada notaris di sudut. Sekarang, karena kalian telah berbohong tentang motif perceraian kalian, dan karena kalian telah melibatkan aset warisan yang seharusnya menjadi milikku, aku akan mengambil tindakan hukum. Reza mengangkat kepala, matanya memohon. Aura, tolong. Jangan lakukan ini. Kita bisa bernegosiasi. Aku akan kembalikan aset itu padamu. Tapi jangan hancurkan karirku. The Pinnacle adalah segalanya bagiku. Aurelia menatapnya tanpa iba. Sudah terlambat, Reza. Karma bukan barang yang bisa dinegosiasikan. Kau membuatku pergi dengan tangan kosong, dan sekarang, aku akan memastikan kau kehilangan segalanya, bukan karena aku mengambilnya, tapi karena kebohonganmu sendiri yang akan menghancurkan fondasimu. Aurelia beralih menatap Lia yang gemetar. Dan kau, Lia, saudara kandungku, kau tidak hanya mengambil suamiku, kau mengambil hakku demi uang. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ikatan darah ini telah putus, termakan oleh keserakahanmu. Adrian, panggil Aurelia. Batalkan peluncuran show unit ini. Berikan bukti ini kepada tim legal kita. Proyek The Pinnacle ditunda tanpa batas waktu sampai masalah hukum ini selesai. Aku tidak mau nama The Eunuya Collective tercemar oleh proyek yang berbau penipuan. Reza dan Lia tercengang. Proyek penyelamat mereka kini menjadi pelatuk kehancuran mereka. Mereka telah mempertaruhkan segalanya pada Aurelia, dan kini Aurelia menarik kembali karpet itu di bawah kaki mereka. Aurelia berjalan keluar dari show unit yang megah itu, meninggalkan Reza dan Lia yang kini menangis dan bertengkar satu sama lain, menyadari bahwa mereka telah kehilangan tidak hanya kekayaan, tetapi juga harga diri dan kesempatan terakhir mereka. Setelah Aurelia meninggalkan show unit yang megah itu, suasana yang ditinggalkannya terasa seperti padang gurun yang tandus bagi Reza dan Lia. Mereka berdiri di tengah desain yang luar biasa, menyadari bahwa keindahan itu hanyalah saksi bisu dari kehancuran mereka sendiri. Proyek yang seharusnya menjadi penyelamat mereka kini berubah menjadi tali jerat yang mencekik. Reza tidak berteriak atau membentak. Ia hanya duduk di sofa mewah rancangan Aurelia, wajahnya tertutup kedua tangannya. Rautnya menunjukkan kekalahan total. Semua ambisi, semua rencana kotor, hancur berkeping-keping di hadapan selembar adendum usang. Lia tidak berhenti menangis. Tangisannya kini berubah menjadi histeris, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena ketakutan yang membabi buta akan hilangnya kemewahan dan masa depan yang ia impi-impikan. Reza, kau harus melakukan sesuatu. Kau tidak boleh membiarkan dia. Dia tidak punya bukti kuat. Kita bisa bilang dokumen itu hanya tipuan, teriak Lia, mencengkeram lengan Reza. Reza mengangkat kepala, matanya kosong. Tipuan? Kau lihat tatapannya. Lia? Dia tidak main-main. Notaris itu ada di sana. Dia punya bukti hukum, dan yang terpenting, dia punya kebenaran. Kebohongan kita tidak akan bisa menandingi kebenaran yang ia pegang. Tapi, tanah itu. Kita sudah merencanakan ini sejak lama. Kita sudah menjual rumah Aura untuk modal. Jangan biarkan dia mengambil semuanya. Dia tidak mengambil apa-apa, Lia. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Cinta palsu kita, ambisi kita, semuanya hanya demi tanah mati itu. Dan lihat, kita menceraikannya demi tanah itu. Dan sekarang tanah itu akan menjadi sumber kehancuran kita di mata hukum dan industri. Reza membentak, kemarahannya kini tertuju pada Lia, sumber utama masalah ini. Kau juga yang menginginkannya, Reza. Kau bilang Aura terlalu polos, terlalu datar, dan kau butuh semangatku.
Kau yang mengurus surat cerai itu secepatnya. Kau juga bersekongkol, balas Lia, air mata dan make-upnya berantakan. Perdebatan sengit itu terus berlanjut di tengah show unit yang hening. Cinta yang mereka klaim berapi-api kini terbakar habis, hanya menyisakan abu dari saling tuding. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka bukanlah partner hidup, melainkan sekutu dalam kejahatan yang gagal. Sementara Reza dan Lia sibuk saling menyalahkan di tengah sisa-sisa kemewahan yang fana, Aurelia melangkah keluar dari gedung itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada yang pernah ia rasakan selama 5 tahun terakhir. Di dalam mobil bersama Adrian, ia tidak merayakan. Ia hanya bersandar, memejamkan mata. Keadilan emosional telah ia raih. Ia telah menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya tidak bisa diinjak-injak. Kau sudah melakukannya, sayang. Itu adalah konfrontasi paling berkelas yang pernah kulihat, bisik Adrian, mengelus rambut Aurelia. Aurelia membuka mata, tersenyum kecil. Aku tidak merasa puas karena mereka hancur, Adrian. Aku merasa puas karena kebohongan itu tidak lagi memegang kendali atasku. Balas dendamku telah selesai di ruang konferensi itu. Sisanya adalah urusan hukum, dan itu bukan lagi urusanku. Aurelia kemudian menghubungi tim legalnya. Perintahnya jelas. Semua bukti tentang persekongkolan warisan harus diserahkan ke jalur hukum. Ia tidak menuntut warisan itu kembali. Ia hanya ingin memastikan Lia dan Reza menghadapi konsekuensi dari penipuan yang mereka lakukan. Dampak dari pengungkapan itu terjadi sangat cepat, seperti rantai domino yang tak terhindarkan. Proyek The Pinnacle langsung ditunda. Adidaya properti panik. Rumor tentang masalah legalitas serius dan potensi penipuan warisan di balik proyek besar itu menyebar cepat di kalangan bisnis properti. Citra Reza hancur total. Bank tempatnya bekerja langsung melakukan penyelidikan internal terkait penggunaan posisinya untuk memanipulasi informasi aset dan warisan. Dalam waktu kurang dari seminggu, Reza diskors dari pekerjaannya. Proyek The Pinnacle terancam dibatalkan, dan reputasi Lia sebagai konsultan lifestyle jatuh ke titik terendah. Tidak ada klien yang mau bekerja sama dengan mereka yang terlibat dalam skandal penipuan dan pengkhianatan. Reza dan Lia harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka kehilangan sumber penghasilan, mereka terbebani utang, dan yang terburuk, mereka saling membenci. Pernikahan yang mereka bangun di atas kebohongan itu mulai retak. Di sisi lain, karir Aurelia melambung tinggi. Keputusan etisnya untuk menunda proyek The Pinnacle yang bermasalah justru membuatnya dihormati. Publik bisnis melihatnya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas, rela mengorbankan keuntungan besar demi kebenaran. The Eunoia Collective dielu-elukan sebagai pelopor bisnis beretika. Malam itu, saat mereka merayakan kesuksesan etis tersebut, Aurelia duduk di balkon bersama Adrian. Ia menatap bintang-bintang di langit kota Karsa. Dulu, saat aku diceraikan, aku merasa hancur. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa mencintai atau dipercayai lagi. Aku pikir kebahagiaanku telah dicuri, ujar Aurelia, suaranya pelan. Adrian menggenggam tangannya erat. Mereka mencuri sebentar, sayang. Tapi mereka tidak bisa mencuri potensimu. Dan mereka tidak bisa mencuri cinta sejati yang menunggumu. Kehancuran yang mereka berikan padamu adalah tanah subur untuk kebangkitanmu. Kau tahu, Adrian, kata Aurelia, menatap mata Adrian. Aku menyadari satu hal. Balas dendam terbesarku bukanlah saat aku membuat mereka kehilangan proyek, tapi saat aku menyadari bahwa aku benar-benar bahagia tanpanya. Kebahagiaan dan kedamaian yang aku miliki sekarang adalah sesuatu yang tak akan pernah mereka rasakan, tidak peduli seberapa banyak uang atau ambisi yang mereka kejar. Aurelia memeluk Adrian. Ia tidak lagi melihat Adrian sebagai jangkar atau mitra, tetapi sebagai cahaya yang menuntunnya kembali ke rumah. Adrian memberikan cinta yang tulus, tanpa agenda tersembunyi, tanpa kompetisi, hanya dukungan dan rasa hormat yang mendalam. Aku mencintaimu, Aurelia. Aku mencintai wanita yang berjuang dari nol ini. Aku mencintai wanita yang memegang teguh kebenaran. Kau telah mengajariku banyak hal tentang keberanian, bisik Adrian. Di malam yang dingin itu, di bawah bintang-bintang yang berkelip, Aurelia merasa benar-benar utuh. Ia telah membuang sampah masa lalu, menghadapi iblis-iblisnya, dan keluar sebagai pemenang.
Ia tidak lagi terbebani oleh kebencian. Ia bebas. Babak penyelesaian telah tiba, dan kali ini, kebahagiaan itu murni miliknya. Pasca konfrontasi di show unit, kehidupan Reza dan Lia memasuki fase kehancuran yang tak terhindarkan, seolah mereka terseret dalam pusaran air buatan sendiri. Bukti konspirasi warisan yang dipegang Aurelia menjadi bom waktu yang diledakkan oleh tim legalnya, memicu penyelidikan serius terhadap aset adidaya properti dan keterlibatan Reza di bank. Reza kini bukan lagi manajer bank yang ambisius. Ia adalah seorang pria yang terpuruk, menghadapi tuduhan penyalahgunaan wewenang dan potensi tuntutan penipuan terkait warisan. Proyek The Pinnacle terhenti total, membawa serta kerugian finansial yang sangat besar bagi perusahaan. Di apartemen mewahnya, suasana hati mereka sepasang suami istri itu bagaikan medan perang yang sunyi. "Kenapa kau tidak jujur padaku sejak awal tentang adendum itu, Lia? Kenapa kau hanya memberitahuku bahwa Aura terlalu datar, dan kita harus menceraikannya untuk kebebasan?" tanya Reza, suaranya syarat penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa cinta yang mereka bangun hanyalah perangkap yang dibuat dari keserakahan. Lia, yang kehilangan kilau boneka porselennya, membalas dengan tangisan yang kelelahan. "Aku tidak tahu kau akan begitu terikat dengan uang. Aku hanya ingin memastikan hakku. Kau sendiri yang tergiur dengan aset komersial itu, Reza. Kau yang menjanjikanku kehidupan mewah dan menceraikannya secepat mungkin. Aku menceraikannya karena kau membuatnya terlihat mudah dan karena aku bosan. Ya, tapi aku tidak tahu kau sudah merencanakan waktu perceraian itu demi warisan. Kau adalah dalang yang memainkan peran kekasih yang rapuh." Reza membentak, melempar vas bunga ke lantai. Vas itu pecah, persis seperti janji-janji masa depan mereka. Lia berdiri, wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. "Kau pikir kau lebih baik? Kau mengkhianati istrimu sendiri demi uang dan sedikit sensasi. Sekarang, lihat, kita kehilangan semuanya. Dan itu semua karena kejeniusan mantan istrimu." Hubungan mereka kini hanya terjalin oleh benang tipis saling membenci dan ketakutan akan nasib yang sama. Mereka tahu, pernikahan mereka telah lama berakhir, jauh sebelum masalah hukum ini dimulai. Kebahagiaan yang mereka kejar dengan mengorbankan Aura ternyata hanyalah fatamorgana yang lenyap seketika mereka menyentuhnya. Sementara drama kehancuran Reza dan Lia berlanjut di kota lama, Aurelia berjarak ribuan kilometer dari sana, sedang menghadiri sebuah konferensi arsitektur internasional di luar negeri bersama Adrian. Ia tidak lagi mengikuti perkembangan kasus Reza dan Lia secara detail. Ia menyerahkannya sepenuhnya kepada tim legal. "Apakah kau tidak penasaran, sayang, bagaimana kelanjutan kasus Reza dan Lia?" "Tim legal kita bilang mereka sedang menghadapi tuntutan serius dari bank," tanya Adrian, saat mereka menikmati sarapan di balkon hotel. Aurelia menyesap tehnya, matanya menatap pemandangan kota yang baru. "Aku sudah tahu akhir dari kisah mereka, Adrian. Karma akan berlaku adil. Mereka akan membayar mahal atas apa yang mereka tanam. Tapi fokusku bukan lagi pada hukuman mereka, melainkan pada kebebasanku." Ia mengambil napas dalam. "Aku sudah melewati batas terakhir dari balas dendamku. Aku sudah menunjukkan kebenaran kepada mereka dan kepada diriku sendiri. Sekarang, energi kebencian itu harus kulepaskan. Aku tidak ingin lagi hidup dengan Reza dan Lia di dalam kepalaku." Adrian tersenyum. "Kau sudah benar-benar bebas. Bukan hanya dari Reza, tapi dari janji yang kau buat pada dirimu sendiri untuk membuatnya menyesal. Kau sudah menang." Beberapa minggu kemudian, setelah kembali ke kota Karsa, Aurelia menerima kabar final dari pengacaranya. "Bu Aurelia, Reza dan Lia telah mencapai kesepakatan damai dengan pihak bank dan adidaya properti untuk menghindari tuntutan pidana yang lebih berat. Namun, mereka harus menjual seluruh aset mereka, termasuk apartemen mewah dan sisa-sisa properti komersial warisan, untuk menutup kerugian." Reza dipecat tanpa hormat, dan Lia menghadapi larangan praktik sebagai konsultan lifestyle karena terlibat dalam skandal etika, jelas pengacaranya melalui panggilan video. "Dan warisan properti komersial itu?" tanya Aurelia. "Properti itu akhirnya dibagi secara adil. Namun karena Lia dan Reza harus membayar utang, sebagian besar uang tunai hasil penjualan properti warisan itu pun tersedot habis. Mereka kini memulai dari nol,
Bu. Bahkan mungkin dari minus, jawab pengacara itu. Aurelia mendengarkan dengan tenang. Tidak ada euforia, tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Hanya ada kedamaian yang sejati. Terima kasih, Pak. Pekerjaan Anda selesai. Saya harap mereka menemukan jalan untuk hidup dengan hati yang lebih jujur setelah ini, ujar Aurelia, mengakhiri panggilan. Aurelia menatap jendela studionya. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu warisan uang itu. Kekayaan sejatinya adalah The Eunoia Collective dan kebahagiaan yang ia temukan bersama Adrian. Di malam yang sama, Aurelia menerima sebuah surat pos yang dialamatkan ke kantornya. Bukan sebuah email bisnis, melainkan surat tulisan tangan yang tebal. Itu dari Lia. Aurelia membukanya, hatinya sedikit bergetar. Kak Aurelia, aku tidak tahu apakah kau akan membaca surat ini, tapi aku harus menulisnya. Aku tahu, ucapan maaf dariku tidak akan pernah cukup. Aku telah kehilangan segalanya. Kak, Reza meninggalkanku. Ia menceraikanku. Ia bilang, ia tidak bisa hidup dengan pengkhianat yang serakah, sepertiku. Padahal ia lupa ia juga pengkhianat. Kami hancur. Kak, kami mulai dari nol di kota kecil, jauh dari kemewahan. Aku akhirnya mengerti. Kau tidak pernah datar. Kau adalah samudera yang tenang yang tak bisa kami ukur kedalamannya. Kau adalah berlian yang kami kira hanya kaca. Kau benar. Kami menyesal. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan dirimu, sosok yang tulus, yang seharusnya menjadi jangkar kami. Aku berharap kau bahagia. Aku melihat berita tentang The Eunoia Collective dan Tuan Adrian. Kau layak mendapatkan segalanya. Aku harap kau bisa menemukan kedamaian, dan aku harap suatu hari nanti, meskipun kita tidak akan pernah bertemu lagi, kau tahu bahwa aku, adikmu, benar-benar menyesali semua yang kulakukan. Selamat tinggal, Kak. Aurelia membaca surat itu hingga akhir. Air mata akhirnya menetes, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata belas kasihan dan pelepasan. Ia tidak perlu membalas. Ia tahu, Lia akhirnya menemukan kebenaran di tengah kehancurannya. Hukuman terberat bagi Lia bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan sense of self dan menghadapi kekosongan yang diciptakannya sendiri. Aurelia perlahan melipat surat itu. Ia tidak merobeknya, juga tidak menyimpannya. Ia meletakkannya di sudut meja, lalu bangkit. Adrian masuk ke ruangan. Surat apa itu, sayang? Surat dari masa lalu, jawab Aurelia. Senyumnya kini murni dan tulus. Ia mengambil surat itu, berjalan ke tempat sampah di sudut, dan menjatuhkannya tanpa ragu. Masa lalu sudah berakhir. Dan aku tidak lagi peduli dengan penyesalan mereka, Adrian. Aku hanya peduli dengan babak baru kita, ujar Aurelia, memeluk Adrian. Jadi, kita tutup buku lama ini? Tanya Adrian, membalas pelukan hangat itu. Ya, kita tutup. Dan kita mulai menulis buku baru yang akan diisi oleh cinta, keindahan, dan kejujuran, jawab Aurelia. Ia telah berhasil. Ia membuat mereka menyesal, bukan dengan kehancuran yang ia sengaja, melainkan dengan pembuktian diri yang gemilang dan kebahagiaan sejati yang tak pernah mereka raih. Setelah tuntasnya drama hukum dan emosional dengan Reza dan Lia, Aurelia benar-benar merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Itu bukan sekadar absennya masalah, melainkan kekayaan batin yang tumbuh subur setelah badai besar. Ia telah menutup babak masa lalu dengan memaafkan dan melepaskan, mengubah racun pengkhianatan menjadi vitamin keberanian. Di tengah ketenangan yang baru ini, hubungan Aurelia dengan Adrian berkembang ke tingkat yang lebih dalam. Adrian bukanlah tambalan atau pengganti, ia adalah fondasi yang kokoh bagi Aurelia. 5 tahun pertama hubungan mereka telah melewati ujian profesionalisme, krisis etika bisnis, dan pengungkapan masa lalu yang pahit. Adrian tetap teguh, menunjukkan cinta yang didasari oleh rasa hormat, kejujuran, dan kesamaan visi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar urusan bisnis, menjelajahi alam di sekitar kota Karsa, mencari inspirasi untuk desain baru dan menemukan ketenangan. Di tengah hutan pinus yang sunyi atau di tepi danau yang tenang, Aurelia merasakan keindahan sederhana yang dulu hilang dalam hiruk-pikuk ambisi suaminya. Suatu akhir pekan, Adrian membawa Aurelia ke sebuah cottage terpencil di puncak bukit,
yang ia desain sendiri dengan material ramah lingkungan. Cottage itu menghadap langsung ke lautan awan saat pagi hari, sebuah pemandangan yang menakjubkan. "Kau suka tempat ini, Aurelia?" tanya Adrian, saat mereka duduk di teras kayu menghadap panorama. Aurelia menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, menghirup aroma pinus yang menenangkan. "Sangat. Ini bukan hanya indah, Adrian. Ini terasa jujur. Persis seperti desain kita. Persis seperti hubungan kita." "Jujur, ya," ulang Adrian, tersenyum. "Kau tahu, aku selalu berpikir, mengapa kau begitu terobsesi dengan kejujuran dalam desain dan dalam hidupmu?" Aurelia menghela napas, matanya menerawang. "Dulu, aku hidup dalam ilusi kebahagiaan. Rumahku indah, suamiku sukses, tapi di dalamnya penuh kebohongan dan konspirasi. Aku tidak ingin lagi membangun sesuatu yang cantik dari luar, tapi rapuh dari dalam. Aku ingin semuanya utuh. Aku ingin fondasinya kuat, tak peduli seberapa sederhana penampakannya." "Dan fondasi kita?" tanya Adrian, nadanya penuh makna. Aurelia menoleh, menatap mata Adrian yang teduh. "Fondasi kita adalah batu granit. Kuat, kokoh, dan tak lekang oleh waktu. Kau tidak pernah memintaku menjadi orang lain. Kau hanya membantuku menjadi diriku yang terbaik. Kau tidak pernah memanfaatkan lukaku, kau justru menyembuhkannya." Adrian memegang tangan Aurelia, matanya bersinar. "Aku mencintaimu, Aurelia. Aku mencintai keberanianmu, integritasmu, dan caramu melihat dunia. Kau adalah Eunoia sejatiku." Beberapa bulan kemudian, The Eunoia Collective memenangkan tender desain Eco Resort di Bali. Proyek ini adalah puncak karir Aurelia sejauh ini, membuktikan bahwa filosofi desainnya diakui secara global. Untuk merayakan kemenangan besar itu, Adrian mengatur makan malam pribadi di rooftop gedung kantor mereka. Ia memilih tempat itu karena di sanalah mereka pertama kali bernegosiasi bisnis, dan di sanalah mereka melihat ambisi mereka menjadi satu. Saat mereka bersulang dengan sampanye, Adrian menghentikan Aurelia. "Tunggu sebentar, sayang. Ada satu hal lagi yang harus kita resmikan malam ini," ujar Adrian. Ia berlutut di hadapan Aurelia. Bukan di restoran mewah, bukan di tepi pantai romantis, melainkan di atas fondasi pekerjaan yang mereka bangun bersama. "Aurelia," katanya, suaranya mantap dan tulus. "Aku tahu kau pernah terluka parah. Kau pernah meninggalkan pernikahan yang buruk. Dan kau pernah berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak lagi terikat pada janji yang rapuh. Tapi izinkan aku membuat janji baru, yang terbuat dari kayu terbaik, baja terkuat, dan niat paling tulus yang aku miliki. Aku tidak menjanjikan kemewahan palsu. Aku menjanjikan kemitraan sejati, tawa setiap pagi, dan bahu untuk bersandar setiap malam." Adrian mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya bukan berlian besar yang mencolok, melainkan cincin emas putih sederhana dengan ukiran halus yang melambangkan ikatan simpul arsitektur, simbol kekuatan dan keabadian. "Maukah kau menjadi mitra hidupku? Maukah kau membangun rumah tangga yang jujur dan abadi bersamaku? Maukah kau menikah denganku?" Aurelia terdiam sejenak. Air mata kebahagiaan akhirnya membasahi pipinya. Tangisan ini terasa sangat berbeda dari air mata kesedihan 5 tahun lalu. Ini adalah air